Suamiku menceraikanku di hari raya demi pelakor hina yang mengharapkan naik tahta di istanaku. Aku tidak tinggal diam, dan kubuat mereka menjadi gelandangan kota yang tinggal di gubuk reot di samping tempat pembuangan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerita Putri dimanapun berada, kali ini Putri akan bercerita yang bisa menyayat hati dan semoga bisa menjadi motivasi yang baik untuk kita semua. Sebelumnya bunda-bunda absen dulu dari daerah mana saja. Untuk yang sudah subscribe, Putri ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Mentari pagi merangkak naik perlahan di ufuk timur, membasahi langit ibu kota dengan semburat jingga keemasan yang menenangkan. Di kawasan elit Pondok Indah, deretan rumah bergaya arsitektur Eropa klasik berdiri kokoh dan angkuh, masing-masing memamerkan kemewahan melalui pagar besi tempat tinggi dan taman depan yang terawat sempurna. Burung-burung berkicau riang di antara dedaunan rimbun, menciptakan simfoni pagi yang kontras dengan hiruk-pikuk kota yang mulai menggeliat di kejauhan. Di salah satu rumah terbesar di kompleks itu, suasana hening masih menyelimuti setiap sudut ruangan. Lampu-lampu taman padam bergantian saat sensor cahaya mendeteksi sinar matahari yang kian terang. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, berkilau seperti berlian yang tersebar tak beraturan. Rumput hijau yang dipangkas rapi membentang bagai karpet bludru, mengelilingi kolam renang berlapis mozaik biru kehijauan yang airnya tenang tak beriak. Di pojok taman, bunga mawar merah dan putih bermekaran sempurna, memancarkan aroma semerbak yang terbawa semilir angin pagi. Namun, kedamaian visual itu hanyalah ilusi. Seperti biasa, dinding-dinding tebal rumah mewah ini menyimpan 1000 rahasia yang tak terlihat oleh mata telanjang. Di dalam rumah, aroma rempah-rempah mulai tercium samar dari dapur utama. Aroma bawang putih, kemiri, dan ketumbar yang ditumis dengan minyak kelapa murni. Aroma khas yang setiap paginya setia menemani penghuni rumah memulai hari. Suara gemerincing peralatan dapur terdengar sayup, berbaur dengan dengung halus kulkas berteknologi tinggi dan pendingin ruangan yang bekerja tanpa henti. Dari balik jendela kaca patri besar di ruang tamu, sinar mentari masuk membias, menciptakan pola-pola warna-warni di atas lantai marmer Carrara Italia yang berkilauan. Di sudut ruangan, sebuah vas kristal boheme setinggi 1 meter menjulang anggun, diisi dengan rangkaian bunga lili segar yang diganti setiap 2 hari sekali oleh tim gardener profesional. Di dinding, lukisan abstrak karya seniman kontemporer ternama dunia bergayut tenang, harganya setara dengan sebuah rumah di kawasan menengah ibu kota. Di lantai 2, di sebuah kamar bernuansa pastel yang hangat, seorang balita perempuan berusia 5 tahun masih terlelap dengan nyenyaknya. Boneka beruang kesayangannya erat dalam dekapan, sementara selimut sutra bermotif awan menutupi tubuh mungilnya dengan rapi. Napasnya teratur, sesekali terseduh kecil seolah sedang bermimpi indah. Rambut hitam lurusnya berhamburan di atas bantal satin, menciptakan pemandangan yang begitu damai dan suci. Namaku Clara Putri Sanjaya. Usiaku 32 tahun dan aku adalah pemilik tunggal sekaligus pemegang saham mayoritas Sanjaya Group, sebuah raksasa korporasi yang menguasai jaringan retail, supermarket modern, dan properti komersial paling elit di seantero ibu kota. Namun jika kau bertanya pada orang-orang di sekitarku, mereka hanya mengenalku sebagai wanita berdaster lusuh yang selalu bau rempah dapur. Seorang ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya hanya menunduk dan melayani suami. Kandang emas ini sengaja kuciptakan sendiri. Sebuah penyamaran sempurna dan teliti untuk melihat siapa yang benar-benar tulus mencintaiku, dan siapa yang hanya menjadi parasit berdarah dingin di hidupku. Suamiku, Boris Prasetya, adalah lambang dari ilusi kesempurnaan kelas menengah yang memuakkan. Ia menjabat sebagai manajer operasional di salah satu anak perusahaanku. Posisi yang ia yakini setengah mati didapat murni karena kejeniusan dan kerja kerasnya. Padahal, akulah yang diam-diam memerintahkan jajaran direksi untuk memberinya kursi itu agar egonya yang rapuh sebagai laki-laki tetap utuh. Di mataku saat ini, Boris bukan lagi pangeran berkuda putih yang dulu kunikahi. Ia tak lebih dari sebuah portofolio investasi terburuk yang pernah kukuat. Sebuah aset beracun yang terus-menerus menggerogoti neraca kehidupanku tanpa memberikan dividen apapun. Lalu ada Ibu Indah, ibu mertuaku. Di luar, ia adalah sosok agamis yang tutur katanya selalu dibalut kutipan ayat suci. Nyonya besar pemuka arisan yang hobi unjuk kekayaan. Namun di balik pintu rumah ini, ia adalah lintah darat berkedok orang tua. Ia selalu mengagung-agungkan anak laki-lakinya di komunitas pengajian elitnya sambil secara tersirat menjatuhkan reputasiku.
Ia merasa berhak atas setiap kepingkean yang dihasilkan anaknya dan terus menuntut agar aku tunduk karena aku dianggap hanya numpang hidup pada keringat Boris. Ia sama sekali tidak sadar bahwa barisan berliannya, tas mahal incarannya, dan bahkan biaya liburan mewahnya, murni keluar dari laci meja kerjaku. Belakangan ini, ada aroma busuk lain yang mengganggu keseimbangan neraca rumah tanggaku. Bukan hanya bau parfum murahan bermotif vanila yang menempel di kerah kemeja Boris setiap pulang larut malam, tapi juga anomali pada mutasi rekeningnya. Ada kebocoran dana yang persisten mengalir mulus ke sebuah rekening atas nama Monata. Tentu saja, aku sudah tahu semuanya sejak bulan pertama. Aku adalah sang eksekutor yang mengawasi setiap sen pergerakan uangku. Aku hanya menunggu momen yang paling teatrikal dan tepat untuk meledakkan bom ini tepat di wajah mereka. Dan momen itu tiba di hari yang seharusnya paling suci. Pagi ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Aroma opor ayam dan ketupat menguar pekat di ruang tamu rumah kami. Rumah mewah yang secara legal berdiri kokoh di atas tanah milik perusahaan pribadiku. Meski sertifikat palsu atas nama Boris sengaja kubuat untuk meninabobokannya dalam mimpi basah kekuasaan. Aku baru saja memakaikan gaun renda putih yang indah untuk Nadia, putri kecilku yang baru berusia 5 tahun. Kami duduk di sofa bludru, menunggu Boris pulang dari salat ID untuk memulai tradisi sungkeman. Ibu Indah sudah duduk angkuh di kursi tunggal, mengenakan gamis sutra bertabur payet berkilau yang dibeli menggunakan uang dividen perusahaanku bulan lalu. Pintu depan terbuka perlahan. Namun Boris tidak pulang sendirian. Ia melangkah masuk dengan rahang terangkat angkuh, mengenakan baju koko mahalnya. Di belakangnya mengekor seorang wanita muda berbaju kaftan merah mencolok yang ukurannya terlalu ketat untuk layaknya hari raya. Monata. Wajahnya dipulas makeup tebal yang menor, dan di dekapannya ada seorang bayi laki-laki montok yang sedang tertidur lelap. Ruang tamu mendadak hening. Udara terasa membeku, seolah pendingin ruangan diturunkan hingga titik nadir. Nadia memeluk kakiku dengan erat, menyembunyikan wajahnya yang ketakutan. Ibu Indah terkesiap, tapi anehnya, matanya tidak memancarkan kemarahan layaknya seorang ibu mertua yang melihat perselingkuhan, melainkan kilat ketertarikan yang rakus saat melihat bayi laki-laki itu. Boris, apa-apaan ini? Tanyaku. Sengaja membiarkan suaraku bergetar hebat. Aku mulai memainkan peranku sebagai istri tertindas yang teraniaya. Air mata buatan sudah berkumpul dengan cepat di pelupuk mataku, siap dijatuhkan. Boris berdiri di tengah ruangan bak seorang raja lalim yang baru saja menaklukkan wilayah baru. Duduk. Clara, jangan buat drama murahan di hari raya, desisnya dengan nada dingin yang mengiris. Ia menarik pinggang Monata mendekat, memamerkannya di depanku seperti piala kemenangan. Ini Monata dan anak ini. Ini adalah darah dagingku, penerus sejati Geberes keturunanku. Sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau berikan padaku karena kau hanya bisa melahirkan anak perempuan yang tak berguna. Jeb. Kata-kata itu meluncur tanpa beban, tajam dan beracun. Ia menghina darah dagingnya sendiri secara brutal hanya demi validasi patriarki yang kolot dan menyedihkan. Aku menangis terseduh-seduh, membiarkan air mata membasahi pipiku. Tega kamu, Mas. Di hari Lebaran, setelah semua pengabdianku melayanimu dan ibumu selama bertahun-tahun, aku ini istrimu yang sah. Teriakku, menjatuhkan diri ke lantai marmer yang dingin, memeluk lutut Boris dengan putus asa. Nadia ikut menangis keras melihatku diperlakukan sangat hina. Boris menepis tanganku dengan raut jijik, seolah aku adalah penyakit menular. Pengabdian apa? Kau hanya ibu rumah tangga beban yang bisanya cuma menghabiskan gajiku. Lihat dirimu, Clara. Kau berantakan. Kau tidak sebanding dengan Monata. Dia wanita berkelas. Dia tahu bagaimana merawat tubuh, merawat suami, dan melahirkan anak laki-laki yang kelak akan mewarisi semua kekayaanku. Monata menyeringai puas, menatapku dari atas ke bawah. Seolah aku adalah sampah sejarah yang harus segera disingkirkan. Maaf ya, Mbak Clara. Mas Boris itu butuh pendamping yang selevel dengannya. Lagi pula, anak laki-laki Mas ini butuh lingkungan yang pantas, bukan rumah yang diurus oleh perempuan berdasar lusuh sepertimu. Cibirnya dengan nada sok polos yang sangat memuakkan. Ibu Indah bukannya membela menantunya yang sujud menangis, malah bangkit dari kursinya dengan mata berbinar liar. Ia menghampiri bayi itu dan mengelus pipinya dengan gemetar. Cucu laki-lakiku. Yalah, akhirnya doa ibu terkabul. Riz. Ibu punya cucu penerus marga agung kita. Serunya histeris, sepenuhnya mengabaikan cucu perempuannya, Nadia, yang sedang menangis ketakutan di pelukanku.
Mulai hari ini, suara Boris menggema berat dan penuh arogansi. Aku menjatuhkan talak satu padamu, Clara. Aku akan mengurus surat cerainya setelah libur lebaran. Selesai. Kau boleh tinggal di sini sementara waktu sampai kau menemukan tempat kos murahan. Tapi ingat baik-baik, rumah ini, mobil, dan semua tabungan adalah murni milikku. Kau tidak berhak atas 1 sen pun. Ia merogoh dompet kulitnya, mengeluarkan beberapa lembar uang Rp50.000-an, dan melemparkannya tepat ke wajahku. Uang itu melayang dan berserakan di karpet. Itu santunan untuk makanmu dan anak perempuanmu hari ini. Jangan pernah bilang aku suami yang kejam. Boris berbalik dengan angkuh, merangkul pinggang Monata dan menggandeng ibunya. Ayo, Bu. Kita tinggalkan benalu ini. Monata sudah menyiapkan hidangan spesial di rumah baru kita. Rumah seharga 5 miliar rupiah di kawasan elit yang baru saja kubeli tunai, untuk merayakan kelahiran anak lelakiku. Mereka bertiga melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Pintu mahoni tebal itu tertutup dengan bantingan keras. Meninggalkan aku dan putriku di ruang tamu yang mendadak sunyi, diapit oleh wangi ketupat dan sisa-sisa kehinaan mereka. Tangisan Nadia semakin kencang menembus keheningan. Aku segera merengkuh tubuh mungilnya, mencium puncak kepalanya, dan menepuk punggungnya dengan usapan lembut nan menenangkan. Tidak apa-apa. Sayang. Mama di sini. Tidak ada yang perlu ditangisi dari laki-laki bodoh yang buta huruf soal hukum. Bisikku pelan begitu deru mesin mobil sport Boris, yang cicilan mahalnya dibayar penuh oleh aliran kas perusahaanku, menjauh dan menghilang di ujung jalan kompleks. Sandiwaraku selesai. Tangisanku berhenti seketika, seolah seseorang baru saja menekan tombol mati. Air mata di pipiku mengering dengan sangat cepat. Bahuku yang tadinya bergetar karena duka palsu, kini tegap kembali dengan aura beoristokratis yang lama ku sembunyikan. Aku bangkit dari lantai, membersihkan lutut dasterku dengan anggun, dan menatap uang lembaran yang berserakan di karpet dengan senyum yang sangat dingin. Kau baru saja menandatangani surat kematian finansialmu sendiri, Boris. Aku menuntun Nadia ke kamarnya, menyalakan televisi dengan tayangan kartun kesukaannya, dan memastikan balita itu tenang bermain. Setelah itu, aku melangkah tegap menuju ruang kerjaku yang tersembunyi dengan brilian di balik rak buku perpustakaan mini di lantai 2. Ruangan itu kedap suara, berlapis baja kokoh, dan berisi server data terenkripsi tingkat militer. Aku duduk di kursi putar berlapis kulit asli, menyalakan 3 buah monitor super lebar di depanku. Layar-layar itu berkedip hidup, menampilkan dashboard keuangan raksasa Sanjaya Group, pergerakan saham seketika, dan rincian mutasi rekening Boris hingga digit terakhir di belakang koma. Tentu saja dia bisa menyombongkan rumah seharga 5 miliar rupiah itu. Rumah itu memang dibeli menggunakan fasilitas pinjaman direksi perusahaan. Fasilitas yang secara eksklusif kuberikan secara diam-diam melalui tangan kanan Dewan Komis Beres. Namun Boris yang sangat bodoh dan malas membaca itu tidak pernah meneliti kontrak dengan saksama. Ia tidak tahu bahwa dalam klausul tersembunyi di halaman terakhir belasan dokumen tebal yang ia tanda tangani, terdapat hak veto mutlak bagiku untuk menarik aset tersebut secara paksa kapan saja, jika terbukti ada cacat moral atau manipulasi finansial. Dan membawa selingkuhan untuk mengusir istri sah di rumah utama pada Hari Raya Idul Fitri adalah definisi paripurna dari cacat moral yang menjijikan. Aku mengambil ponsel khususku yang terenkripsi, memutar nomor pengacara korporat paling brutal dan terpercayaku, Bapak Susanto. Panggilan diangkat pada dering kedua. Sebuah dedikasi yang selalu kuhargai, meskipun ini adalah hari libur nasional. Selamat Idul Fitri, Bu Clara. Ada yang bisa saya selesaikan di hari suci ini? Sapa suara berat dan profesional di seberang sana. Selamat Lebaran, Pak Susanto. Maaf mengganggu waktu libur Anda. Kataku tenang. Suaraku tak lagi mengandung jejak isak tangis setetes pun, melainkan murni kalkulasi baja. Siapkan seluruh tim legal kita. Mulai besok pagi, tepat pukul 8, saya ingin Anda membekukan semua akses rekening bank atas nama Boris Prasetya. Lakukan audit forensik secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya pada semua aliran dana divisi operasional tempat parasit itu bekerja. Aku menyesap kopi hitam tanpa gula yang tersisa di meja kerjaku. Rasanya luar biasa pahit, namun menjalar di lidahku dengan sensasi kepuasan absolut. Satu instruksi lagi, Pak. Siapkan draft gugatan perdata atas penyelewengan dana perusahaan miliaran rupiah.
dan aktifkan klausul pembatalan sepihak untuk mencabut hak guna atas rumah di kawasan elit serta mobil sport yang baru saja ia kredit menggunakan nama anak perusahaan. Pastikan besok lusa, laki-laki sombong itu, ibu mertuanya yang gila harta, dan pelakor murahan kesayangannya itu dilucuti, tidak punya apa-apa selain pakaian yang melekat di badan kotor mereka. Diterima, Bu Clara. Perintah Anda akan segera kami eksekusi dengan presisi tinggi. Apakah kita akan langsung memproses pemblokiran datanya ke sistem perbankan nasional untuk masuk ke blacklist BI? Aku menyeringai tipis. Taring sang predator akhirnya mengintip keluar. Mataku menatap tajam ke arah grafik kekayaan di layar monitor yang terus bergerak naik, mengkontraskan nasib Boris yang akan segera menukik tajam menuju dasar neraka finansial tanpa rem. Tentu saja. Pastikan dia tidak bisa membeli permen atau air mineral sekalipun dengan sistem kredit di negara ini. Biarkan mereka berpesta dan tertawa hari ini, Pak Susanto. Karena mulai besok, aku akan memastikan 3 pengkhianat itu mengemis kelaparan di gubuk reot pinggir kota. Klik. Sambungan kuputuskan tanpa basa-basi. Sandiwaraku sebagai istri yang lugu dan lemah telah resmi kututup. Permainan sebenarnya baru saja dimulai, dan sang ratu telah menggerakkan bidaknya di atas papan catur untuk menyapu bersih para pion tanpa ampun. 5 menit yang lalu, sebelum para pengkhianat itu benar-benar menghilang dari pandanganku di ruang tamu, Ibu Indah menyempatkan diri untuk memberikan pukulan mental terakhirnya. Adegan itu masih berputar jelas di kepalaku, terekam permanen sebagai bahan bakar utama untuk memusnahkan mereka. Saat itu aku masih bersimpuh di lantai marmer, memainkan peran sebagai istri malang yang memeluk lututnya sendiri. Ibu Indah, dengan gamis sutra mahal yang membalut tubuh tuanya, berhenti di ambang pintu. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan merendahkan yang luar biasa kejam. Bibirnya melengkung membentuk senyum penuh kemenangan. Dengar baik-baik, Clara, desis Ibu Indah. Suaranya tajam menyayat udara lebaran yang seharusnya penuh maaf. Sejak awal, aku memang tidak pernah menyukaimu. Kau tidak punya kelas. Kau hanya perempuan berdaster lusuh yang beruntung dikawini oleh anakku yang sukses. Sekarang setelah kau gagal memberiku cucu laki-laki, jangan pernah bermimpi kau bisa menuntut pembagian harta. Kau itu cuma perempuan yang numpang hidup. Mulai detik ini, kau bukan siapa-siapa. Kembalilah menjadi gembel, karena tempatmu memang di bawah telapak kakiku. Ia seolah meludahi sisa harga diriku tepat di depan wajah sang pelakor murahan yang terkekeh sinis sambil menimang bayi laki-lakinya. Sebuah penghinaan yang sempurna. Sebuah justifikasi absolut yang membebaskanku dari sisa-sisa belas kasihan manusiawi. Kini, dari balik layar monitor beresolusi 4K di ruang kerja rahasiaku, aku menyaksikan kelanjutan komedi tragis tersebut. Melalui kamera CCTV luar ruangan yang terpasang di setiap sudut kanopi rumah, aku bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana 3 parasit itu bersiap meninggalkan propertiku. Matahari pagi Idul Fitri bersinar cerah, memantulkan kilau menyilaukan dari kap mesin Porsche Cayenne berwarna putih mutiara yang terparkir angkuh di garasi depan. Mobil sport SUV seharga 3,5 miliar rupiah itu adalah kendaraan dinas perusahaan yang secara eksklusif kuberikan pada Boris. Namun di otaknya yang kerdil, mobil itu adalah trofi kejantanannya, bukti bahwa ia adalah seorang raja di ibu kota. Di layar monitor, tampak Boris sedang sibuk memasukkan 4 koper Rimowa seri klasik ke dalam bagasi mobil. Koper-koper aluminium itu masing-masing seharga 30 juta rupiah, dibeli menggunakan kartu kredit korporat yang tagihannya selalu dibayar oleh Departemen Keuanganku tanpa ia sadari. Ia bergerak dengan arogansi yang kental. Bahunya membusung dan di pergelangan tangan kirinya melingkar sebuah jam tangan Rolex Daytona yang memantulkan cahaya. Aku menyeringai dingin melihat jam tangan itu. Boris mengira ia membelinya dengan bonus akhir tahunnya. Ia tidak tahu bahwa bonus manajer di levelnya bahkan tidak akan cukup untuk membeli jarum penunjuk detik jam tersebut. Akulah yang mensubsidi sisa harganya melalui akun anonim ke butik perhiasan itu. Hanya agar suamiku tidak merasa minder saat berkumpul dengan rekan bisnisnya. Sungguh ironis. Pria yang baru saja menendangku bagaikan anjing kurap ini, secara harfiah dibalut oleh uangku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sementara Boris sibuk menjadi kuli angkut untuk barang-barang curiannya sendiri, Ibu Indah berdiri di dekat pintu mobil dengan gaya bak seorang permaisuri. Di tangan kanan dan kirinya, ia menenteng 3 buah tas Hermes, sebuah Birkin Epsom 30, sebuah Kelly Retourne, dan sebuah lindi yang sengaja ia tunjukkan mereknya ke arah luar. Nilai total tas di tangannya tak kurang dari 1 miliar rupiah. Matanya memancarkan keserakahan yang tak berujung. Ia merasa sedang membawa pergi harta karun kemenangannya,
menyingkirkan sang menantu benalu dari kerajaannya. Namun, hukum ekonomi dan hukum korporasi yang kuciptakan tidak bekerja dengan cara yang ia pahami. Mereka pikir mereka memenangkan kebebasan dan kekayaan. Padahal mereka hanya sedang memindahkan aset-asetku dari satu koordinat ke koordinat lain untuk sementara waktu. Fokusku beralih pada layar monitor kedua, menyorot langsung wajah Monata. Sang pelakor murahan itu berdiri di samping mobil, mengabaikan bayinya yang mulai rewel di stroller. Ia justru sibuk memiringkan kepala, mencari sudut pencahayaan terbaik untuk bersuah foto. Jemarinya dengan lincah mengetik di layar ponsel cerdasnya. Aku tidak perlu meretas ponselnya untuk tahu apa yang sedang ia lakukan. Ia pasti sedang mengunggah foto tersebut ke Instagram, menandai lokasinya di kompleks elit ini, dan menambahkan caption tentang hidup baru bersama suami sukses dan anak laki-laki tercinta. Monata sangat yakin bahwa rumah baru seharga 5 miliar rupiah yang menunggunya adalah istana masa depannya, tempat di mana ia akan memanen capital gain yang melimpah. Ia membayangkan hidup sebagai sosialita, mengadakan pesta teh, dan menertawakanku yang ia anggap telah menjadi sampah sejarah dalam kehidupan Boris. Ia terlalu bodoh untuk memahami bahwa rumah mewah itu terikat pada fasilitas pinjaman korporat Sanjaya Group. Dokumen legalnya memuat klausul moral yang dirancang khusus oleh pengacaraku. Begitu perselingkuhan dan talak ini kumasukkan ke dalam catatan hukum, rumah itu akan langsung berstatus dalam sengketa. Tidak ada istana untuk sang pelakor. Yang ada hanyalah jebakan beton yang siap mengurungnya. Aku bersandar pada kursi kulitku yang nyaman, menyesap kopi hitamku perlahan. Rasanya menenangkan melihat seberapa buta mereka terhadap realitas. Boris benar-benar mengira dirinya adalah eksekutif tak tersentuh. Ia tidak sadar bahwa di dalam hierarki raksasa retail yang ia agungkan, ia hanyalah pion rendahan. Ia adalah aset beracun yang selama bertahun-tahun merusak stabilitas mentalku. Dan kini, saatnya aku melakukan write-off besar-besaran. Di layar, bagasi Porsche Cayenne akhirnya ditutup. Boris membukakan pintu untuk Monata dan Ibu Indah dengan gaya gentleman yang sangat memuakkan, lalu masuk ke kursi kemudi. Lampu sein menyala dan mobil mewah itu meluncur keluar dari gerbang besi raksasa rumahku, meninggalkan jejak debu tipis di jalanan aspal yang mulus. Pergilah, rajaku yang dungu. Nikmati angin segar kebebasanmu untuk beberapa jam ke depan. Bisikku pada layar monitor yang kini hanya menampilkan jalanan kosong. Suaraku menggema di ruang kerja yang kedap suara, dingin dan tanpa ampun, layaknya seorang malaikat maut. Tanganku bergerak di atas keyboard mekanik, membuka kunci akses ke sistem perbankan utama perusahaan. Dengan beberapa klik presisi, aku mematikan saluran subsidi diam-diam yang selama ini menopang gaya hidup Boris. Aku memotong akses kartu kredit sekundernya. Mulai malam ini, sistem autodebit untuk tagihan apartemen mewah, asuransi kemewahan, dan biaya keanggotaan golfnya akan berstatus terminated. Aku menatap grafik portofolio investasiku yang terus menghijau. Malam ini aku akan tidur nyenyak di rumahku sendiri, memeluk putriku yang merupakan puberes sejati kerajaan ini. Sementara besok pagi, saat fajar menyingsing dan bank sentral mulai beroperasi, proses likuidasi aset akan segera menelan mereka hidup-hidup. Draft gugatan perdata yang disiapkan Pak Susanto akan menghantam mereka seperti badai tanpa peringatan. Boris akan dipecat, disita seluruh hartanya, dan namanya akan terpampang jelas di blacklist BI sebagai penggelap dana korporasi tingkat tinggi. Tidak akan ada satu bank pun yang mau memberinya pinjaman, bahkan untuk membeli sebungkus nasi. Kemenangan mereka hari ini adalah ilusi optik yang paling mahal. Aku akan memastikan sebelum bulan ini berakhir, tangan-tangan yang tadi menghinaku dan memamerkan kemewahan itu akan mengais di tempat sampah. Mereka yang terbiasa dengan wangi parfum Eropa akan segera akrab dengan bau selokan. Aku adalah sang eksekutor, dan aku pastikan para benalu itu akan menjadi gelandangan cacat moral yang membusuk di gubuk reot pinggiran kota, meratapi hari di mana mereka berani membangunkan naga yang sedang tidur di balik daster lusuh ini. Malam akhirnya merayap turun menyelimuti ibu kota, perlahan menelan sisa-sisa keriuhan Hari Raya Idul Fitri yang paling memuakkan dalam sejarah hidupku. Di kamar bernuansa pastel yang sunyi dan menenangkan ini, aku duduk diam di tepi ranjang, membelai lembut rambut Nadia yang akhirnya tertidur lelap setelah kelelahan menangis seharian. Napas balita itu mulai teratur, damai. Sama sekali tidak menyadari bahwa pagi tadi ayah kandungnya baru saja membuangnya bagai barang rongsokan hanya demi seorang bayi laki-laki dari rahim wanita lain. Aku menatap wajah polos putriku dengan sorot mata yang tak lagi memancarkan kesedihan seorang ibu yang teraniaya, melainkan kilatan baja pelindung yang tak tertembus. Nadia bukanlah
Anak perempuan tak berguna, seperti yang didesiskan oleh laki-laki dungu itu di ruang tamu tadi. Di dalam nadi putriku mengalir darah murni PUBS Tunggal Takhta Sanjaya Group. Sedangkan bayi laki-laki yang diagungkan Boris dan Ibu Indah pagi tadi, anak itu hanyalah pion malang yang dilahirkan dari rahim seorang pelakor murahan. Sebuah anomali genetik yang kelak hanya akan mewarisi utang, aib, dan kemiskinan absolut dari ayah kandungnya. Aku bangkit dari ranjang Nadia, berjalan gontai namun penuh kepastian menuju kamar mandiku yang luas berlapis marmer Carrara Italia. Di depan cermin raksasa yang memantulkan cahaya temaram, aku menatap lurus ke dalam bola mataku sendiri. Wanita berdaster lusuh yang seharian tadi berakting sebagai istri penurut dan menantu yang rela diinjak-injak ini, perlahan melepaskan kain katun murah itu dari tubuhnya. Daster itu meluncur jatuh ke lantai, membawa serta ilusi kelemahan yang selama 7 tahun ini kujaga dengan sangat teliti. Aku melangkah masuk ke bawah guyuran shower air hangat, membiarkan setiap tetes air membersihkan sisa-sisa aroma ketupat, opor, dan yang paling penting, membersihkan sisa sentuhan najis dari penghinaan keluarga parasit itu. Boris dan ibunya selalu mengira dan menyombongkan bahwa akulah pihak yang numpang hidup pada kemurahan hati mereka. Mereka menjadikan aku samsak hidup untuk membesarkan ego kerdil mereka di hadapan teman-teman beorisannya. Sungguh sebuah sandiwara psikologis yang melelahkan. Tapi malam ini, tirai panggung komedi murahan itu telah resmi kututup rapat-rapat. Setelah mengenakan jubah sutra tidur berwarna hitam pekat yang elegan, aku melangkah menuju perpustakaan pribadiku di lantai 2. Ini adalah area terlarang bagi siapapun di rumah ini, termasuk Boris, dengan alasan bahwa aku selalu membutuhkan ketenangan mutlak untuk membaca novel-novel tebal. Kenyataannya, di balik rak buku jati masif yang menyimpan ensiklopedia klasik itu, tersembunyi ruang kendali utama kerajaanku. Aku menekan panel kayu yang disamarkan dengan sempurna, memindai sidik jari dan retinaku pada pemindai biometrik rahasia yang langsung berpendar hijau. Pintu baja setebal 10 cm itu terbuka tanpa suara, mendesis sedikit pun. Aku melangkah masuk ke dalam ruang kerjaku yang bertemperatur sangat dingin dan sepenuhnya kedap suara. Di sudut ruangan tertanam permanen sebuah brankas baja tahan api bersertifikasi militer kelas 1. Aku memutar kombinasi angka mekanik yang sangat rumit, menekan kode digital, lalu memasukkan kunci fisik ganda. Klik. Pintu brankas raksasa itu terbuka berat, menghembuskan udara kering yang selama ini menjaga dokumen-dokumen bernilai triliunan rupiah di dalamnya. Di dalam lambung brankas itulah tersimpan rapi fondasi kehancuran suamiku. Aku menarik sebuah map kulit tebal berisi ratusan lembar akta kepemilikan dan kontrak legal. Rumah mewah bergaya Eropa klasik tempat kami tinggal saat ini. Sertifikat aslinya tertulis jelas atas nama PT Sanjaya Property, bukan Boris Prasetya. Pria itu hanya pernah menandatangani perjanjian hak pakai yang dipenuhi berbagai klausul jebakan yang mematikan. Begitu pula dengan mobil sport mutiara yang tadi siang ia kemudikan dengan gaya sangat arogan. Mobil itu adalah fasilitas yang sewaktu-waktu bisa ditarik tanpa peringatan tertulis. Aku mulai memilah dokumen-dokumen itu di atas meja, menyusun amunisi mematikan untuk diserahkan kepada Bapak Susanto besok pagi. Boris mengira dirinya adalah raja bisnis yang sedang berada di puncak kejayaan finansial, membayangkan tumpukan capital gain dari setiap aset ilusi yang ia klaim sebagai miliknya. Ia tidak pernah tahu bahwa dalam buku besar keuanganku, ia tak lebih dari sebuah aset beracun yang sejak lama sedang menunggu waktu yang tepat untuk dihapus bukukan dari muka bumi. Tanganku kini beralih pada tumpukan berkas laporan keuangan internal yang sudah kuawasi secara personal selama 6 bulan terakhir. Disinilah letak kejeniusan dari sebuah kebodohan yang hakiki. Boris, dengan wewenang terbatasnya sebagai manajer operasional, telah nekat mengalihkan dana perusahaan sebesar 8 miliar rupiah melalui puluhan vendor fiktif. Uang kotor itulah yang ia gunakan untuk membelikan rumah mewah dan membiayai gaya hidup hedonis monata. Ia pikir ia sangat pintar karena menggunakan celah birokrasi, tanpa menyadari bahwa sistem keamanan lapis ketiga yang kuciptakan memang sengaja membiarkan transaksi itu lolos perlahan demi membangun kasus hukum pidana yang tak terbantahkan. Mulai fajar esok, tim auditor independenku akan turun tangan melakukan audit forensik tanpa ampun dan tanpa henti. Setiap rupiah yang ia curi akan dikuliti habis, diubah menjadi draft gugatan perdata yang akan mengikat lehernya hingga ia mati tercekik utang seumur hidup. Aku duduk bersandar di kursi kerjaku yang ergonomis, menyalakan laptop dan membuka sistem perbankan utama Sanjaya Group. Aku menggunakan hak veto mutlakku sebagai pemegang saham pengendali untuk memberikan otorisasi pembekuan darurat. Aku menandai rekening gaji Boris, memblokir kartu kredit korporatnya,
dan melumpuhkan seluruh akun bank sekunder yang berafiliasi dengan namanya. Aku mematikan fitur auto debit yang selama ini rutin dan otomatis membayar premi asuransi kesehatan VIP Monata serta cicilan perhiasan berlian Ibu Indah. Saat Bank Sentral membuka gerbang digitalnya besok, nama Boris Prasetya akan langsung dilempar dengan paksa ke dalam sistem blacklist BI. Jangankan untuk mencicil rumah mewah baru, untuk sekadar membuka rekening tabungan paling dasar pun ia akan ditolak mentah-mentah oleh seluruh institusi keuangan di negeri ini. Ia akan menjadi anomali, sesosok mayat hidup di dunia finansial. Aku menatap grafik portofolio kerajaanku yang terus berkilau hijau di layar monitor. Tidak ada ruang untuk belas kasihan dan emosi dalam bisnis. Dan pernikahan ini, pada akhirnya, terbukti sebagai transaksi bisnis terburuk yang pernah kujalani. Aku bukan sekadar istri lemah yang disakiti. Aku adalah sang eksekutor yang akan menagih utang pengkhianatan dengan bunga berlipat ganda. 3 benalu itu telah melewati batas toleransiku. Ibu Indah yang meludahi harga diriku di depan pelakor, Monata yang merendahkan status putriku, dan Boris yang merasa bisa membuangku begitu saja di hari raya. Mereka semua akan segera belajar bahwa gravitasi finansial ciptaanku itu jauh lebih kejam dari neraka. Proses likuidasi aset akan segera menelan kehidupan mereka tanpa sisa, sedetik pun. Rumah mewah 5 miliar rupiah yang mereka banggakan hari ini, esok akan disegel rapat oleh pihak keamanan. Mereka akan dilempar ke jalanan dengan kasar, berubah status menjadi gelandangan yang luntang-lantung dalam kurun waktu kurang dari 48 jam. Aku diam-diam telah membeli sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang paling kumuh. Letaknya tepat di pinggir sungai hitam yang menyengat dengan bau selokan yang sangat pekat. Kesanalah mereka bertiga akan kuseret paksa. Aku akan memastikan laki-laki arogan itu menyadari bahwa dirinya tak lebih dari sekadar sampah sejarah yang tak berharga di kerajaanku. Air mata kepalsuanku telah mengering tanpa bekas. Dan kini, hanya tersisa perhitungan matematis tentang bagaimana cara menyiksa dan meremukkan mereka, selama mungkin. Malam ini, Clara si istri lemah telah mati, dan Nyonya besar Sanjaya telah sepenuhnya bangkit untuk menuntut balas dendam. Pagi hari kedua Idul Fitri biasanya dihabiskan dengan mengunjungi kerabat jauh, atau sekadar menghangatkan sisa opor ayam di dapur. Namun bagiku, pagi ini adalah simfoni pembalasan dendam yang harus dimainkan dengan presisi bedah yang sempurna. Matahari baru saja mengintip dari ufuk timur, sinarnya menembus kaca anti peluru di ruang kerjaku, menerangi 6 layar monitor yang sejak semalam tak henti-hentinya memuntahkan data aliran kas Sanjaya Group. Aku sudah mengganti jubah tidurku dengan setelan blazer haute couture berwarna abu-abu arang yang dirancang khusus. Tidak ada lagi jejak wanita lemah berdaster lusuh yang kemarin bersimpuh menangis di lantai marmer. Hari ini, aku adalah malaikat maut berpakaian desainer. Tepat pukul 8 pagi, saluran komunikasi aman di mejaku berkedip merah. Bapak Susanto, pengacara korporat sekaligus arsitek hukum kepercayaanku, sudah bersiap di ujung Geberis. Ia tidak pernah libur jika sang nyonya besar memanggil. Selamat pagi, Bu Clara. Tim legal dan auditor internal sudah bersiaga penuh sejak subuh. Kami hanya menunggu lampu hijau dari Anda untuk memulai audit forensik menyeluruh terhadap divisi operasional yang dipimpin oleh Boris Prasetya. Lapor Pak Susanto, suaranya berat, tajam, dan sama sekali tak menyiratkan keraguan. Jalankan, Pak Susanto. Perintahku dingin. Mataku tak lepas dari grafik merah yang menandai kebocoran dana di layarku. Kupas tuntas setiap transaksi fiktif yang ia buat. Aku ingin melihat secara mendetail bagaimana parasit itu memindahkan darah perusahaanku ke rekening pelakor murahan itu. Dalam hitungan menit, layar monitorku menampilkan visualisasi data yang memuakkan sekaligus memuaskan. Boris, dengan arogansi khas pria mediocre yang merasa berkuasa, telah menggunakan metode manipulasi yang sangat amatir. Ia memalsukan puluhan info C pengadaan barang retail untuk mengalirkan dana sebesar 8 miliar rupiah ke sebuah perusahaan cangkang. Dari sana, uang itu mengalir mulus bak air sungai ke rekening pribadi Monata dan rekening tabungan emas milik Ibu Indah. Mereka pikir mereka cerdas. Mereka pikir aku hanyalah perempuan bodoh yang numpang hidup dan buta finansial. Padahal, sistem keamanan lapis ketiga yang kuciptakan sengaja membiarkan transaksi itu terjadi, merekam setiap bait datanya sebagai barang bukti pidana yang tak bisa disangkal. Boris telah menggali kuburannya sendiri dengan tangannya. Aku hanya meminjamkan sekopnya. Bu Clara, kami menemukan bukti transfer rutin bulanan untuk pembayaran apartemen mewah Monata sebelumnya, serta pembelian tunai rumah seharga 5 miliar rupiah di kawasan Pondok Indah menggunakan dana korporat. Suara Pak Susanto kembali terdengar. Dan yang paling konyol,
Mobil Porsche Cayenne itu didaftarkan atas nama anak perusahaan, tetapi ia menggunakannya sebagai aset pribadi. Aku tertawa pelan, tawa yang kering dan sama sekali tidak menyentuh mataku. Itulah bedanya pengusaha sejati dengan benalu berdasi. Pak. Dia mengira fasilitas pinjaman direksi adalah hak milik. Gunakan hak veto saya sekarang juga. Tarik kembali surat kuasa penggunaan rumah dan mobil itu. Ubah status kepemilikannya menjadi aset dalam sengketa. Saya tidak ingin mereka menikmati satu malam pun tidur nyenyak di rumah yang dibeli dari hasil merampokku. Segera dieksekusi, Bu. Tim pengamanan internal sudah siap untuk melakukan pengosongan aset kapanpun Anda perintahkan. Jawabnya sigap. Jangan sekarang. Potongku cepat. Biarkan mereka merasa menang hari ini. Biarkan si wanita selingkuhan itu merasa menjadi nyonya besar dan memamerkan capital gain ilusinya di media sosial. Orang yang terbang paling tinggi akan merasakan sakit yang paling menghancurkan saat jatuh menghantam aspal. Aku menatap grafik portofolio kerajaanku yang terus berkilau hijau di layar monitor sebelum mengalihkan pandangan ke layar terminal perbankan. Saatnya memotong tali oksigen mereka. Dengan otorisasi level tertinggi, aku membekukan rekening gaji Boris. Kemudian, aku membatalkan seluruh kartu kredit korporat dan joint account yang selama ini menjadi nyawa gaya hidup hedonis mereka. Fitur auto debit yang biasa membayar premi asuransi Monata, tagihan perawatan kulit Ibu Indah, dan keanggotaan klub golf Boris, kini berkedip dengan status terminated. Boris tidak akan bisa menarik uang sesen pun dari ATM. Kartu kreditnya akan ditolak dengan memalukan di setiap kasir. Bahkan untuk membeli popok bayi laki-laki yang ia agungkan itu, ia harus mengaiskan dari dasar saku celananya. Dan sebagai pukulan pamungkas, aku memastikan nama Boris Prasetya dikirim langsung ke daftar hitam Bank Sentral. Pak Susanto, pastikan surat pemberitahuan ke Blacklist BI sudah terkirim. Aku ingin status finansialnya setara dengan mayat. Tidak ada yang boleh memberinya kredit sekecil apapun. Sudah masuk dalam antrean sistem perbankan nasional, Bu. Berlaku efektif hari ini juga. Selain itu, draft gugatan perdata atas penggelapan dana korporasi sudah selesai dicetak. Kami menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah, mencakup dana yang dicuri beserta bunga, kerugian material dan imaterial. 15 miliar rupiah. Angka itu akan menjadi rantai besi yang melilit leher Boris seumur hidupnya. Laki-laki itu yang kemarin mencampakkanku dan putriku layaknya sampah sejarah di hari suci, kini resmi menjadi aset beracun yang telah kulikuidasi dari kehidupanku. Ia bukan lagi suamiku. Ia hanyalah buronan korporat yang sedang menunggu waktu eksekusi. Sempurna. Desisku menyesap kopi hitam yang kini terasa semanis madu kemenangan. Dan bagaimana dengan properti pengganti yang saya minta? Sebuah gubuk reot di kawasan bantaran Sungai Kumuh telah dibeli lunas atas nama Boris Prasetya, Bu. Kawasan itu sangat padat, sanitasi buruk, dan aroma bau selokan sangat menyengat di sana. Sesuai instruksi Anda, itu akan menjadi alamat legal terdaftar miliknya untuk pengiriman surat panggilan pengadilan dan penagihan utang. Aku mengangguk puas. Sebuah tempat pembuangan akhir yang sangat pantas untuk manusia-manusia berhati busuk. Boris, Ibu Indah, dan Monata tidak akan pernah menyangka bahwa tiket menuju neraka duniawi mereka telah dicetak. Proses likuidasi aset akan segera menelan mereka hidup-hidup, mengubah mereka dari sosialita palsu menjadi gelandangan yang terhina. Di layar monitorku yang paling kanan, aku membuka profil media sosial Monata melalui akun anonim. Seperti prediksi liarku, wanita itu sedang melakukan siaran langsung. Ia memamerkan pilar-pilar marmer rumah mewah barunya, berpose dengan gaun tidur sutra yang dibeli menggunakan uang curian dari perusahaanku. Lihat rumah baruku, followers. Suamiku memang luar biasa. Dia selalu memanjakanku, ucapnya manja ke arah kamera. Sementara Ibu Indah melintas di latar belakang sambil memakai perhiasan emas tebal, memamerkan senyum paling angkuh yang pernah kulihat. Tawaku meledak, memantul di dinding ruang kerjaku yang dingin. Sungguh sebuah pertunjukan badut yang sangat menghibur. Mereka sedang menari penuh kemenangan tepat di atas bara api yang sudah kusiapkan. Aku menutup laptopku dengan bunyi klik yang tegas. Semua persiapan telah rampung. Tali kekang telah diikatkan kuat-kuat pada leher Boris. Besok, aku akan menarik tali itu sekuat tenaga, mencekik aliran finansial dan ilusi kekuasaannya hingga ia kehabisan napas. Aku adalah sang eksekutor, dan aku akan menyambut kembalinya sang manajer operasional gadungan itu dengan karpet merah yang akan mengantarnya langsung menuju kebinasaan.
Pagi ketiga di bulan Syawal biasanya diwarnai dengan sisa-sisa euforia kemenangan. Namun di layar iPad Pro yang tergeletak di atas meja kerjaku berbahan kayu mahoni solid ini, yang tersaji hanyalah sebuah komedi tragis bernuansa keserakahan. Aku duduk bersilang kaki, menyesap teh chamomile hangat, dan membiarkan mataku menari-nari di atas layar yang menampilkan siaran langsung Instagram dari akun publik milik Monata. Sang pelakor murahan itu tampaknya sedang mabuk kepayang oleh ilusi kekuasaan. Ia berjalan menyusuri lorong berlapis marmer Carrara di rumah mewah kawasan Pondok Indah. Sebuah rumah megah yang dibeli murni menggunakan uang darah perusahaanku. Di layar itu, Monata mengenakan gaun sutra loungewear keluaran desainer ternama, memeluk bayi laki-lakinya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya sibuk memegang ponsel untuk memamerkan setiap sudut ruangan. Ia mengarahkan kamera ke arah lampu gantung kristal bohemia raksasa di ruang tamu, lalu memutar tubuhnya dengan gaya manja yang sangat memuakkan. Ribuan pengikutnya yang sebagian besar adalah wanita-wanita haus gosip dan pengagum kehidupan palsu, membanjiri kolom komentar dengan pujian kosong dan taburan emoji hati. Iya dong, Babes. Suami aku tuh emang pekerja keras banget. Celoteh Monata ke arah kamera dengan nadia suara yang sengaja didayu-dayukan. Makanya, dia berhak dapat istri yang bisa merawat diri dan ngasih dia penerus tahta. Enggak kayak perempuan masa lalunya yang cuma bisa pakai daster lusuh dan bau bawang. Perempuan itu kan selama ini cuma numpang hidup sama Mas Boris. Syukurlah sekarang Mas Boris udah sadar dan milih aku untuk jadi nyonya di istana ini. Aku tersenyum miring. Sebuah seringai sebeku es yang tak mencapai mataku. Kata-kata Monata mengalun seperti melodi sumbang dari sebuah kotak musik yang rusak. Ia begitu bangga mendeklarasikan kemenangannya, sama sekali tidak sadar bahwa ia baru saja menyiarkan bukti tambahan yang akan kurumukan di pengadilan nanti. Ia memamerkan garasi yang berisi Porsche Cayenne Mutiara, menyebutnya sebagai lambang kesuksesan mutlak, dan berceloteh bodoh tentang bagaimana properti mewah yang mereka tempati ini akan menghasilkan capital gain miliaran rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Gadis malang yang tak punya otak. Ia tidak tahu perbedaan mendasar antara aset investasi dan aset beracun. Rumah itu, mobil sport itu, bahkan gaun sutra mahal yang menempel di kulit punggungnya, semuanya terikat kuat pada kontrak korporat yang telah kucabut sepihak sejak semalam menggunakan hak veto mutlakku. Alih-alih mendapatkan keuntungan berlipat ganda, Monata sebenarnya sedang mendokumentasikan dan memamerkan barang bukti penggelapan dana korporasi. Aku menggeser layar iPadku dengan gerakan elegan. Beralih ke aplikasi pesan instan rahasia yang terenkripsi. Sebuah video berdurasi 2 menit baru saja masuk dari Tante Erni, salah satu kolega bisnis setiaku yang sengaja menyusup ke dalam acara berisan lebaran nyonya-nyonya sosialita, tempat di mana Ibu Indah sedang melangsungkan pertunjukan utamanya. Hari ini, aku menekan tombol putar dan wajah angkuh mantan ibu mertuaku langsung memenuhi separuh layar. Ibu Indah duduk menyilangkan kaki di kursi utama, bak seorang ratu bertahta, dikelilingi oleh belasan ibu-ibu sosialita lainnya. Di pangkuannya bertengger tas Hermes Birkin Epsom 30 yang kemarin pagi ia bawa pergi dari rumahku. Sementara leher dan pergelangan tangannya syarat dengan perhiasan emas berlian yang menyilaukan mata. Mulutnya sibuk mengunyah kue macaron mahal dari nampan perak. Namun hal itu tidak sedikit pun menghentikannya untuk menyemburkan racun berbisa dari lidahnya. Oh, Clara, sudah saya usir perempuan tak tahu diuntung itu dari kehidupan kami. Ibu Indah tertawa keras. Suaranya melengking tajam, merobek telinga siapapun yang mendengarnya. Anak saya, Boris, akhirnya sadar kalau perempuan itu cuma benalu yang menggerogoti hartanya tanpa henti. Bertahun-tahun dia nggak bisa ngasih cucu laki-laki. Kerjanya cuma diam di rumah, bikin malu standar keluarga besar saja. Sekarang Boris sudah punya istri baru yang jauh lebih berkelas, dan tentu saja, cucu laki-laki yang sangat tampan. Kekayaan anak saya akhirnya jatuh ke tangan yang memang pantas. Tanganku terkepal perlahan di atas meja mahoni. Bukan karena letupan amarah yang membabi buta, melainkan karena dorongan untuk segera melihat kehancuran wanita tua itu begitu luar biasa kuat. Ibu Indah, seorang parasit sejati yang selama 7 tahun ini menyedot darah kerajaanku secara diam-diam, berani-beraninya menyebutku sebagai benalu. Ia mendefinisikanku sebagai sampah sejarah yang telah dibuang ke tempat sampah, membusungkan dada dengan emas dan berlian yang dibayar penuh dari hasil keringatku sendiri. Aku menyandarkan punggungku santai, membayangkan betapa epik dan indahnya pemandangan saat tumpukan emas palsu itu dilucuti paksa dari tubuh tuanya. Wanita tua yang sekarang tertawa terbahak-bahak itu tidak tahu bahwa nasibnya telah disegel mati. Dalam hitungan kurang dari 48 jam,
ia akan dilempar keluar dari istana ilusinya. Ia akan berubah wujud menjadi gelandangan sebatang kara, terpaksa menyeret tulang tuanya yang rapuh menuju sebuah gubuk reot di pinggiran kota, tempat di mana parfum mewahnya akan tergantikan selamanya oleh aroma bau selokan yang menguap dari sungai hitam pekat di depan pintu rumahnya. Perhatianku kembali terpusat pada 6 monitor raksasa di depanku. Laporan otomatis dari sistem perbankan mulai berjatuhan masuk ke dashboard utama seperti rintik hujan peluru. Notifikasi merah berkedip sangat agresif. Upaya transaksi auto debit untuk kartu kredit Platinum Monata, yang rupanya baru saja ia gunakan untuk mencoba membeli tas branded di sebuah butik online 5 menit yang lalu, baru saja ditolak mentah-mentah oleh sistem dengan keterangan tebal. Account frozen. Boris pasti belum menyadari bencana ini. Bank sentral sedang libur lebaran, dan notifikasi pembekuan rekening secara formal biasanya tertunda hingga hari kerja pertama tiba. Namun di dalam database sistem perbankan nasional, namanya sudah terukir abadi di dalam daftar hitam blacklist BI. Sementara itu, di layar monitor sebelah kiri, Bapak Susanto dan tim auditor internal sedang bekerja dalam senyap, merangkum hasil audit forensik dengan kecepatan mengerikan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Setiap mutasi palsu, setiap info fiktif yang pernah ditandatangani oleh tangan kotor Boris, kini telah dirangkai rapi menjadi sebuah dakwaan legal yang mematikan. Draft gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah itu sudah tercetak sempurna, tergeletak di atas meja kerjaku menunggu stempel merah sang eksekutor. Grafik portofolio perusahaanku terus menunjukkan tren naik yang sangat positif, berbanding terbalik dengan nyawa finansial suamiku yang sudah berada di ambang sakaratul maut. Aku mengambil ponsel cerdas utamaku, menyusun sebuah email undangan resmi yang dihiasi dengan kop surat mewah Dewan Direksi Sanjaya Group. Sebuah undangan eksklusif yang ditujukan langsung ke alamat email pribadi Boris Prasetya. Isi pesannya sangat formal dan dirancang khusus untuk memancing egonya yang menjulang. Iya kah? Bapak Boris Prasetya, Anda diundang secara khusus untuk menghadiri rapat Dewan Direksi pada hari Senin pukul 9 WIB di ruang rapat eksekutif lantai 40. Kehadiran Anda sangat krusial terkait evaluasi kinerja kuartal ini dan potensi restrukturisasi kepemimpinan level atas. Boris yang sangat narsis dan haus jabatan itu pasti akan langsung menafsirkan email ini sebagai undangan promosi untuk naik takhta menjadi jajaran direktur. Ia akan datang dengan setelan jas mahalnya yang paling rapi, memakai jam tangan Rolex yang kubelikan, dan melangkah masuk dengan dada membusung bangga. Ia akan berpikir bahwa ia akhirnya menaklukkan puncak dunia korporat dengan tangannya sendiri. Padahal, ruang rapat eksekutif lantai 40 yang ia impikan itu akan menjadi tiang gantungan eksekusinya. Di sanalah aku akan melepaskan topengku di hadapannya. Di meja bundar itulah proses likuidasi aset akan dipukulkan sekuat tenaga tepat ke wajahnya yang sombong. Aku menekan tombol send, memastikan kail berduri mematikan itu tertelan dalam-dalam oleh mangsaku tanpa ia sadari. Bersenang-senanglah di sisa akhir pekan liburan kalian ini, para pengkhianat. Bisikku pada ruang kosong yang sangat dingin, membayangkan wajah pucat pasi mereka saat tamparan realita menghantam keras. Karena mulai hari Senin pagi, aku pastikan kalian akan mengemis deras untuk sebuah kematian finansial yang cepat. Notifikasi di layar sudut kananku berkedip hijau cerah, memecah keheningan ruang kerja rahasiaku pada Minggu malam. Indikator itu menandakan bahwa sebuah email dengan tingkat prioritas tinggi baru saja dibuka dari alamat IP yang berlokasi di perumahan elit Pondok Indah. Umpan berduri yang kulemparkan telah resmi ditelan bulat-bulat. Aku memutar pen motif blenu di sela jemariku, membayangkan dengan sangat presisi bagaimana raut wajah Boris saat membaca undangan rapat direksi tersebut. Laki-laki dengan ego setinggi langit namun berotak dangkal itu pasti sedang melompat kegirangan, merasa bahwa puncak dunia korporat akhirnya bertekuk lutut di bawah kakinya. Di istana curiannya malam ini, Boris pasti sedang menyombongkan diri di hadapan Monata dan Ibu Indah. Sang pelakor murahan itu pasti menghujaninya dengan ciuman penuh puja-puji, merasa keputusannya merebut suami orang adalah investasi paling brilian dalam hidupnya. Sementara Ibu Indah, wanita tua yang gila hormat itu, pasti sedang menyusun narasi baru untuk disombongkan di grup barisan esok hari tentang betapa hebatnya anak laki-lakinya. Mereka merayakan fatamorgana capital gain dari posisi direktur yang tidak akan pernah ada. Sebuah pesta pora orang-orang dungu sebelum tiang gantungan diresmikan. Tadi siang, Pak Susanto memberiku laporan singkat yang sangat menggelitik. Saat Boris mencoba mengajak keluarga barunya makan malam mewah di sebuah restoran bintang 5, untuk merayakan promosi ini, kartu kredit korporat miliknya ditolak. Mesin EDC mengeluarkan struk decline. Tentu saja Boris yang angkuh itu pasti berteriak marah pada manajer restoran,
menyalahkan sistem perbankan yang sedang error karena libur panjang Lebaran. Ia terlalu buta untuk menyadari bahwa kegagalan sistem autodebit itu adalah lonceng kematian pertamanya. Ia tidak tahu bahwa dalam database sentral, namanya telah terukir permanen di dalam blacklist BI. Senin pagi akhirnya tiba, membawa serta udara sejuk yang berhembus menembus ventilasi apartemen mewahku. Hari ini, aku tidak lagi membutuhkan penyamaran. Setelan daster lusuh bermotif bunga pudar yang selalu membuatku terlihat seperti perempuan malang yang numpang hidup, telah hangus terbakar di perapian semalam. Sebagai gantinya, aku mengenakan setelan jas wanita bespoke dari desainer Milan berwarna navy blue yang tegas, dipadukan dengan kemeja sutra putih dan sepatu hak tinggi stiletto Christian Louboutin dengan sol merah. Rambutku yang biasa kuikat asal-asalan, kini disanggul modern, licin, dan tanpa celah. Tidak ada lagi Clara si istri lemah. Yang berdiri di depan cermin raksasa ini adalah Nyonya Besar Sanjaya, sang eksekutor tunggal dari kerajaan retail raksasa. Perjalananku menuju Sanjaya Tower di kawasan Sudirman Central Business District, dikawal oleh 2 SUV hitam berisi tim keamanan internal. Saat langkah kakiku menginjak lobi utama berlapis marmer hitam pekat, seluruh staf, dari resepsionis hingga manajer gedung, menunduk hormat dengan sudut 90 derajat. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui identitas asliku. Para prajurit setia yang menjaga kerahasiaan sang ratu dari jangkauan pandangan sang parasit yang selama ini tidur di ranjangku. Lift VIP berlapis kaca emas melesat membawaku ke lantai 40. Lantai eksekutif tertinggi yang hanya bisa diakses dengan kartu dan pemindai biometrik khusus. Udara di ruang rapat eksekutif terasa sangat dingin, dikondisikan sedemikian rupa untuk menjaga kewarasan saat membahas triliunan rupiah uang perusahaan. Meja bundar raksasa dari kayu mahoni solid membentang di tengah ruangan, dikelilingi oleh kursi-kursi kulit berwarna hitam legam. Aku mengambil posisi di kursi utama. Kursi berlambang elang emas yang menghadap langsung ke pintu masuk ganda. Di atas meja, tepat di depanku, tersusun rapi instrumen pemusnah massal yang telah kusiapkan. Map merah tebal berisi hasil audit forensik dari tim independen yang merinci setiap rupiah dana yang digelapkan Boris. Di sebelahnya, tergeletak map biru berisi gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah yang telah didaftarkan di pengadilan negeri pagi ini. Dan di sudut terluar, tergeletak sebuah kunci tembaga berkarat yang merupakan akses masuk menuju gubuk reot di pinggiran kota. Aku menggunakan hak veto mutlakku semalam untuk menuntaskan proses likuidasi aset tahap awal. Aku sedang membersihkan portofolio perusahaanku dari sebuah aset beracun yang sangat destruktif. Melalui layar tablet di atas meja, aku terhubung dengan sistem CCTV gedung. Waktu menunjukkan pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Di layar itu, kulihat Boris Prasetya melangkah masuk ke lobi utama Sanjaya Tower. Laki-laki itu mengenakan setelan jas abu-abu terang yang terlihat terlalu mencolok, dengan dasi merah sutra yang menegaskan ambisinya yang murahan. Wajahnya berseri-seri penuh kesombongan. Dagunya terangkat tinggi menantang langit-langit lobi. Ia menyapa resepsionis dengan senyum merendahkan, gaya khas seorang bos besar yang merasa memiliki segalanya. Resepsionis itu, sesuai instruksi ketatku, membalas dengan senyum palsu yang sangat sopan dan langsung mengarahkannya ke lift khusus tanpa menanyakan kartu identitas. Boris mengira perlakuan istimewa itu adalah bentuk penghormatan atas posisi direktur barunya. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang digiring secara sistematis, layaknya seekor domba gemuk yang berjalan riang menuju rumah jagal. Ia adalah seorang benalu yang menggembungkan dadanya, berpikir bahwa pohon inang yang ia hisap saripatinya akan memberinya mahkota. Di dalam lift yang melesat naik, Boris tampak merapikan kerah jasnya dan menyisir rambutnya dengan jari. Bibirnya menggumamkan sesuatu, mungkin pidato kemenangan atau negosiasi gaji fantastis yang akan ia ajukan kepada Dewan Komis BS. Sangat menyedihkan melihat tingkat delusi manusia yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan. Ia sama sekali tidak siap untuk realita bahwa karir, harga diri, dan kehidupannya akan diakhiri di lantai ini. Angka digital di atas pintu ganda ruang rapat berubah menjadi 40. Terdengar bunyi denting halus yang memecah keheningan lantai eksekutif. Melalui kamera lorong, aku melihat Boris melangkah keluar dari lift dengan langkah lebar yang dipenuhi arogansi absolut. Ia berjalan menyusuri koridor berkarpet tebal, tidak tahu bahwa ini adalah langkah terakhirnya sebagai seorang manusia merdeka. Setelah pintu ruangan ini tertutup di belakangnya, statusnya akan langsung berubah menjadi sampah sejarah, seorang buronan finansial yang hanya pantas menghirup bau selokan. Aku menyandarkan punggungku di kursi utama, menyilangkan kaki dengan elegan, dan menautkan kedua belah tanganku di atas meja mahoni.
Mataku menatap lurus bak bilah pedang ke arah gagang pintu berbahan kuningan yang perlahan mulai berputar ke bawah. Selamat datang di kandang singa, suamiku yang bodoh, bisikku sedingin es. Gagang pintu ditekan habis. Engsel baja yang dilumasi sempurna itu terbuka tanpa suara, mengundang sang pengkhianat masuk ke dalam arena pembantaiannya. Pintu ganda berbahan kayu mahoni solid setinggi 3 meter itu terbuka lebar, menelan sosok Boris Prasetya ke dalam perut ruang rapat eksekutif lantai 40. Laki-laki itu melangkah masuk dengan senyum lebar yang dipoles sempurna, mengira dirinya sedang menyambut masa depan yang gemilang. Namun, langkah lebarnya yang penuh kesombongan itu mendadak terhenti, membeku di atas karpet tebal buatan Turki. Matanya yang tadinya berbinar penuh antisipasi, kini menyipit, menatap tak percaya pada satu-satunya manusia yang duduk dengan sangat elegan di kursi kebesaran CEO di ujung meja bundar raksasa ini. Aku menatapnya tanpa berkedip, membiarkan keheningan yang mencekik menguasai ruangan. Setelan jas bespoke navy blue yang kukenakan memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan, sangat kontras dengan ingatan terakhirnya tentangku. Di kepalanya yang kerdil, aku hanyalah perempuan berdaster lusuh yang biasa menangis sambil mengiris bawang di dapur. Sosok lemah yang selalu dituduh numpang hidup pada gaji bulanannya. Clara, apa yang kau lakukan di sini? Suara Boris memecah keheningan. NADIA-nya bergetar antara marah dan kebingungan total. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang kosong, lalu kembali menatapku dengan raut wajah merendahkan. Kau mengikutiku sampai ke kantorku? Astaga, kau benar-benar perempuan tidak tahu malu. Kau mau mengemis minta rujuk? Keluar dari sini sebelum aku memanggil pihak keamanan. Ini ruang rapat direksi, bukan tempat untuk sampah sejarah sepertimu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menautkan jari-jariku di atas meja. Bibirku melengkung membentuk seringai yang sangat dingin. Tanganku bergerak pelan, menekan satu tombol di panel kendali layar sentuh di mejaku. Seketika, layar proyektor raksasa di belakangku menyala terang, menampilkan logo kebesaran Sanjaya Group yang bersanding langsung dengan namaku dalam huruf kapital yang menindas. Clara Putri Sanjaya, Founder and Chief Executive Officer. Mata Boris terbelalak lebar. Bola matanya nyeberies melompat keluar dari rongganya saat membaca tulisan itu. Rahangnya jatuh terbuka. Kepalanya menggeleng pelan, menolak mencerna realita yang sedang meremukkan logikanya. Duduklah, manajer operasional, titahku. Suaraku menggema di ruangan yang kedap suara itu, layaknya palu hakim yang dijatuhkan. Atau harus kusebut, mantan manajer operasional. Ini tidak mungkin. Kau cuma ibu rumah tangga. Ini pasti kesalahan sistem. Kau meretas proyektor ini, racau Boris, menunjuk ke arah layar dengan jari gemetar. Delusinya masih berusaha melawan fakta yang telanjang. Kesalahan terbesarmu, Boris, adalah menganggap kebaikanku sebagai kebodohan. Kataku dingin, bangkit berdiri dan bersandar dengan kedua tangan di atas meja mahoni. Aku membangun Sanjaya Group dari nol. Setiap batu bata di gedung ini, setiap rak di supermarket tempatmu bekerja, dan setiap lembar rupiah yang kau banggakan di depan pelakor murahan itu, semuanya adalah milikku. Kau bukan direktur yang sedang menunggu promosi. Kau hanyalah seorang benalu yang kusuapi dengan posisiku agar ego lakimu yang rapuh itu tidak hancur. Aku mengambil map merah tebal dari atas meja dan melemparkannya dengan presisi. Map itu meluncur deras di atas permukaan meja yang licin, berhenti tepat di hadapan Boris. Berkas-berkas di dalamnya berhamburan keluar. Silakan baca halaman pertama. Itu adalah hasil audit forensik dari tim independen yang bekerja tanpa henti sejak kau menjatuhkan talakmu di hari Lebaran. Ucapku mengunci tatapannya yang kini dipenuhi teror murni. Kau telah menggelapkan dana perusahaanku sebesar 8 miliar rupiah melalui infoce vendor fiktif. Kau menggunakan uang curian itu untuk membiayai gaya hidup parasit ibumu dan menyuap selingkuhanmu dengan capital gain ilusi berupa rumah mewah seharga 5 miliar. Wajah Boris memucat pasi, sewarna kertas HVS di tangannya. Ia mencoba membaca deretan angka dan bukti transfer yang terpampang nyata. Tangannya bergetar hebat hingga kertas itu bergemerisik. Clara, ini, aku bisa jelaskan. Aku hanya meminjamnya untuk investasi. Kita bisa bicarakan ini sebagai suami istri. Boris mulai memohon. Suaranya kini terdengar menyedihkan. Arogannya menguap tanpa sisa. Kita bukan suami istri. Potongku tajam bagai silet. Mulai detik ini, statusmu di perusahaan ini resmi dicabut dengan tidak hormat. Dan menggunakan hak veto mutlakku sebagai pemegang saham mayoritas,
Aku telah mengeksekusi proses likuidasi aset secara paksa. Aku melemparkan map biru yang berisi dokumen legal kedua. Itu adalah gugatan perdata. Aku menuntut ganti rugi sebesar 15 miliar rupiah atas pencurian, manipulasi, dan kerugian imaterial yang kau timbulkan pada portofolio perusahaanku. Kau harus membayarnya hingga digit terakhir. Boris mundur selangkah. Napasnya memburu cepat, bagai hewan buruan yang terpojok. Kau gila. Dari mana aku bisa mendapatkan uang 15 miliar? Kau ingin membunuhku? Rumah itu, mobil itu, semuanya atas namaku. Teriaknya histeris, masih berusaha berpegang pada sisa-sisa ilusinya. Kau benar-benar buta huruf finansial, cibirku, melangkah perlahan memutari meja mendekatinya. Sertifikat rumah dan BPKB mobil sport itu atas nama Sanjaya Property. Kau hanya menandatangani hak guna yang bisa kucabut kapan saja. Tim keamananku sudah berada di Pondok Indah saat kita bicara. Ibumu dan wanita selingkuhanmu itu sedang diseret keluar tanpa boleh membawa satu pun barang mewah mereka. Dan, oh, sebelum aku lupa, aku mencondongkan tubuhku ke depan, menatap langsung ke dalam mata Boris yang kini dipenuhi keputusasaan absolut. Aku sudah mematikan sistem auto-debit untuk seluruh asuransimu. Aku membekukan semua rekening bank atas namamu. Mulai pagi ini, namamu secara resmi telah diunggah ke dalam blacklist BI. Kau tidak akan bisa meminjam uang 1 sen pun di negara ini. Kau bukan lagi manusia di mata hukum perbankan. Kau hanyalah sebuah aset beracun. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Raung Boris. Wajahnya merah padam. Ia mencoba menerjang ke arahku dengan sisa tenaga. Namun sebelum ia bisa mengambil 2 langkah, pintu ganda di belakangnya terbuka paksa. 4 pria berbadan besar dari tim pengamanan internal melumpuhkannya dalam hitungan detik, membantingnya dengan kasar ke lantai karpet. Aku menatapnya dari atas, sangat dingin, sepenuhnya berperan sebagai sang eksekutor. Aku merogoh saku jasku, mengeluarkan sebuah kunci tembaga berkarat dan menjatuhkannya tepat di depan wajah Boris yang sedang ditekan paksa ke lantai. Bunyi logam yang beradu dengan lantai itu terdengar seperti lonceng kematian. Itu adalah kunci menuju properti terakhirmu. Sebuah gubuk reot di pinggiran kota yang sengaja kubeli lunas atas namamu sebagai alamat penagihan utang pengadilan. Di sana, kau dan keluargamu yang serakah itu bisa menikmati udara segar bercampur bau selokan setiap harinya. Ucapku tanpa intonasi belas kasihan sedikit pun. Kau datang ke ruang rapat ini sebagai raja, Boris. Sekarang, keluarlah dari gedungku sebagai gelandangan yang terhina. Boris meronta, menangis keras, dan meneriakkan makian saat tubuhnya diseret paksa keluar dari ruang rapat eksekutif oleh para penjaga keamanan. Pintu kayu mahoni itu tertutup rapat kembali, menelan raungannya hingga tak terdengar lagi. Aku kembali berjalan menuju kursi utamaku, merapikan letak kerah ke meja sutraku, dan menarik napas panjang. Udara di ruangan ini terasa luar biasa bersih dan menyegarkan. Tumor ganas yang selama ini bersarang dalam hidupku telah berhasil kudiagnosis, dioperasi, dan dibuang selamanya ke tempat sampah. Eksekusi pertama di atas meja bundar telah selesai, dan kini aku tinggal menikmati simfoni kehancuran mereka di jalanan. Ruang rapat eksekutif lantai 40 kembali sunyi setelah lolongan putus asa Boris ditelan oleh tebalnya pintu mahoni, dan dibawa turun menuju kehancuran. Aku menekan tombol pada interkom di atas meja, menginstruksikan staf kebersihan untuk segera menyemprotkan disinfektan ke area karpet tempat mantan suamiku tadi tersungkur. Udara di kerajaanku tidak boleh terkontaminasi oleh sisa napas seorang pecundang yang sebentar lagi akan resmi menjadi penghuni gubuk reot. Fokusku kini beralih sepenuhnya pada layar tablet beresolusi tinggi di tanganku. Layar itu menampilkan siaran langsung dari kamera tubuh yang dikenakan oleh kepala tim pengamanan internalku yang saat ini sudah bersiaga di depan gerbang besi rumah mewah kawasan Pondok Indah. Di sana, di dalam istana curian seharga 5 miliar rupiah itu, 2 parasit yang selama ini menghisap darahku sedang menikmati sisa-sisa terakhir dari umur kemewahan mereka. Melalui retasan akses CCTV rumah tersebut, aku bisa melihat dengan sangat jernih pemandangan yang memuakkan di ruang tamu keluarga. Sang pelakor murahan, Monata, sedang duduk santai di sofa kulit Chesterfield putih. Ia mengenakan pakaian tidur sutra yang tipis, sibuk memoles kuku-kukunya dengan cat berwarna merah darah. Sementara bayi laki-lakinya tertidur di stroller seharga puluhan juta. Di seberangnya, Ibu Indah sedang asyik membelai permukaan tas Hermes Birkin hasil rampasannya. Matanya berbinar penuh keserakahan. Mereka tertawa renyah. Mungkin sedang membicarakan betapa malangnya nasibku.
Perempuan berdaster lusuh yang mereka pikir sedang menangis meratapi nasib karena numpang hidup dan dibuang di hari raya. Mereka sedang menari di atas bom waktu finansial yang hitung mundurnya sudah mencapai angka 0. Pak Susanto, sapaku melalui sambungan komunikasi langsung ke telinga pengacaraku yang berdiri di luar gerbang bersama 10 pria berbadan tegap berseragam serba hitam. Eksekusi sekarang. Jangan beri mereka ampun. Ini adalah proses likuidasi aset prioritas tinggi. Kosongkan rumah itu dari aset beracun dalam waktu kurang dari 15 menit. Segera dilaksanakan, Nyonya. Suara berat Pak Susanto terdengar, bersamaan dengan derit keras gerbang besi yang didorong paksa oleh tim keamanan. Melalui layar, aku menyaksikan adegan demi adegan bergulir bagai sebuah mahakarya sinematik bertema balas dendam. Pintu utama rumah mewah itu didobrak masuk dengan presisi militer. Ibu Indah menjerit histeris, menjatuhkan cangkir teh porselennya hingga hancur berkeping-keping di atas karpet Persia. Monata melompat dari sofa. Wajahnya yang penuh polesan makeup mendadak pucat pasi melihat serbuan pria-pria berpakaian hitam yang menyebar dengan cepat mengamankan setiap sudut ruangan. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke rumah anak saya. Ini perampokan. Saya akan lapor polisi, teriak Ibu Indah. Suaranya melengking nyaring. Jarinya yang dipenuhi cincin emas menunjuk-nunjuk liar ke arah Pak Susanto. Pak Susanto melangkah maju dengan ketenangan seorang algojo profesional. Ia membuka sebuah map kulit berwarna hitam dan mengeluarkan selembar dokumen resmi yang telah dilegalisasi oleh pengadilan negeri. Selamat pagi, Ibu Indah. Saya Susanto, kuasa hukum resmi dari PT Sanjaya Property, ucapnya dengan nada datar dan dingin. Berdasarkan hak veto dari pemegang saham mayoritas dan surat perintah penyitaan dari pengadilan negeri hari ini, properti ini resmi dikosongkan. Saudara Boris Prasetya telah terbukti melakukan penggelapan dana korporasi skala besar, dan saat ini sedang menghadapi gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah. Bohong. Kau pasti suruhan Clara. Perempuan miskin itu. Boris adalah direktur sukses. Rumah ini miliknya. Dibeli lunas pakai uangnya sendiri. Monata ikut berteriak, mencoba menutupi ketakutannya dengan arogansi palsu yang sangat rapuh. Ia meraih ponselnya, berniat menekan tombol panggilan, namun dengan cepat dicegah oleh salah satu petugas keamanan. Clara Putri Sanjaya adalah founder dan CEO dari Sanjaya Group. Semua aset yang kalian banggakan, rumah ini, mobil Porsche Cayenne di garasi, bahkan gaun sutra yang sedang Anda pakai saat ini, dibeli menggunakan dana curian dari perusahaan klien saya, balas Pak Susanto tanpa ampun. Kata-katanya menghancurkan delusi mereka berkeping-keping. Boris Prasetya telah dipecat dengan tidak hormat pagi ini. Seluruh rekeningnya telah melalui audit forensik secara menyeluruh, dananya dibekukan, serta namanya telah masuk dalam blacklist BI. Kalian harus segera mengosongkan tempat ini. Sekarang. Jeda keheningan menyapu ruang tamu itu selama beberapa detik. Otak mereka yang dangkal tampaknya sedang bekerja keras mencerna fakta bahwa sang perempuan penurut yang selalu mereka rendahkan, adalah penguasa absolut dari panggung sandiwara ini. Realita akhirnya menghantam mereka seperti palu godam. Tidak. Tidak mungkin. Harta, tas-tas ini, milikku. Ibu Indah menjerit panik. Insting serakahnya mengambil alih. Ia menerjang maju, mencoba memeluk 3 tas Hermes dan kotak perhiasan yang tergeletak di atas meja kaca. Namun tangan-tangan kekar petugas keamanan lebih dulu mengamankan barang-barang tersebut. Semua barang mewah di dalam rumah ini merupakan hasil dari aliran dana fiktif dan masuk dalam portofolio penyitaan hukum kami. Kalian tidak diizinkan membawa keluar 1 sen pun dari properti ini, kecuali pakaian yang sedang melekat di badan, tegas Pak Susanto, memotong sisa harapan wanita tua itu. Lepaskan tas itu. Itu hasil kerja kerasku sebagai nyonya rumah. Raung Ibu Indah. Air mata kepanikan mulai merusak riasan wajah tuanya. Ia mencoba mencakar petugas keamanan, namun usahanya sangat sia-sia. Tubuh rentanya dengan mudah ditahan dan didorong mundur. Di sisi lain, Monata mencoba berlari menuju kamar utama, berniat menyelamatkan koleksi perhiasan dan jam tangan mewah yang sempat dijanjikan Boris sebagai capital gain dari pernikahan siri mereka. Namun 2 petugas keamanan langsung memblokir pijakan tangga pualam tersebut. Kalian gila. Aku punya bayi. Kalian tidak bisa mengusir kami ke jalanan begitu saja. Monata menangis histeris. Air mata palsunya tak lagi mempan. Sang pelakor murahan itu akhirnya menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi istri yang cengeng, melainkan monster korporat yang tak memiliki urat empati. Silakan bawa bayi Anda, Nona.
Tapi tinggalkan stroller itu. Harganya dibayar dari sistem auto debit operasional perusahaan. Instruksi Pak Susanto dengan presisi sedingin mesin. Aku tertawa pelan dari balik layar tabletku. Sungguh sebuah orkestra tangisan yang sangat merdu. Mereka yang kemarin melenggang angkuh keluar dari rumahku dengan koper-koper mahal, membanggakan kekayaan semu, kini harus diseret keluar dengan telanjang harta. Bawa mereka keluar. Kunci gerbangnya, perintahku melalui ERPC, tak menyisakan ruang sedikit pun untuk belas kasihan. Adegan selanjutnya adalah mahakarya visual dari pembalasanku. Ibu Indah diseret secara paksa, meronta dan meneriakkan kutukan yang tak lagi memiliki taji. Ia dilempar keluar dari pintu utama, jatuh terduduk di aspal halaman depan yang panas menyengat. Monata menyusul di belakangnya, menggendong bayi laki-lakinya sambil menangis sesenggukan, tanpa riasan, tanpa tas mahal, tanpa sepatu hak tinggi yang pantas. Tim keamanan menggiring mereka keluar dari gerbang besi yang menjulang tinggi. Warga perumahan elit yang kebetulan melintas mulai melambatkan kendaraan mereka, menonton pertunjukan memalukan dari dua sosialita palsu yang diusir layaknya binatang liar. Tidak ada lagi ilusi kemewahan, tidak ada lagi perlindungan Boris. Kamera tubuh menampilkan wajah Ibu Indah yang dipenuhi debu dan riasan luntur, menatap nanar ke arah gerbang yang baru saja digembok rapat dari dalam. Ia tak lagi memiliki perhiasan di sekujur tubuhnya, tak lagi memiliki kebanggaan yang bisa dipamerkan. Ia dan sang benalu muda di sebelahnya telah resmi menjadi gelandangan di bawah terik kejam matahari Jakarta. Sampaikan pesan terakhirku pada mereka, Pak Susanto. Ucapku, menyandarkan punggung ke kursi kemegahanku. Dari layar resolusi tinggi itu, kulihat Pak Susanto berdiri tegak di balik jeruji gerbang, menatap dingin pada dua makhluk menyedihkan yang sedang meringkuk berpelukan di trotoar jalan. Klien saya, Nyonya Clara Putri Sanjaya, menitipkan salam hangat. Suara Pak Susanto menggelegar menembus celah besi. Beliau mengingatkan bahwa sampah sejarah memang sudah sepantasnya dibuang dan dilupakan. Nikmatilah hidup baru kalian di jalanan, bersama aroma busuk bau selokan yang akan menemani sisa napas keangkuhan kalian. Sebagai sang eksekutor, beliau memastikan kalian berdua tidak akan pernah bangkit lagi. Aku mematikan layar tabletku dengan jentikan jari yang elegan, memutuskan sambungan live feed itu dengan senyum kepuasan yang absolut. Kandang emas itu telah berhasil kurebut kembali, dikosongkan dari kuman-kuman yang menjijikkan. Kini, aku tinggal duduk bersila, menunggu para tikus malang itu saling menyalahkan dan memangsa satu sama lain di jalanan kota. Matahari tepat berada di titik puncaknya, memanggang aspal jalanan ibu kota dengan suhu yang sangat tak kenal ampun. Dari balik kaca jendela Maybach Stretch anti peluru yang terparkir statis di bawah bayangan pohon rindang di ujung blok perumahan Pondok Indah, aku duduk bersilang kaki mengawasi panggung teater jalanan yang telah kurancang dengan sangat sempurna. Kaca film dengan tingkat kegelapan maksimal ini melindungiku dari pandangan luar, memberiku kursi barisan depan VVIP yang nyaman dan sejuk untuk menyaksikan babak akhir dari kesombongan tiga parasit yang pernah berani menodai hidupku. Tidak ada lagi layar monitor CCTV di ruang kerja berlapis baja. Kali ini, aku ingin menghirup aroma keputusasaan mereka secara langsung dari jarak dekat. Aku adalah sang eksekutor, dan melihat nyawa finansial mereka meregang sakaratul maut di trotoar panas, adalah sebuah privilege mutlak yang pantas kudapatkan. Sebuah taksi usang berwarna biru pudar berhenti mendadak tepat di depan gerbang besi raksasa rumah seharga 5 miliar rupiah yang kini telah digembok rapat oleh rantai tebal tim pengamananku. Pintu belakang taksi terbuka, memuntahkan sosok Boris Prasetya yang terlihat tak ubahnya seperti mayat hidup. Setelan jas Navy mahalnya kusut masai. Dasi sutra merahnya longgar tak beraturan, dan wajahnya sepucat kapas. Ia baru saja dilempar secara fisik keluar dari Sanjaya Tower setelah tamparan audit forensik dan gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah menghancurkan egonya, hingga menjadi debu yang hina. Boris tampak berdebat sengit dengan supir taksi. Tangannya gemetar merogoh saku celana. Tentu saja, kartu debit, kartu kredit, dan aplikasi e-wallet di ponselnya sudah lumpuh total akibat pemutusan paksa sistem auto debit yang kulakukan pagi tadi. Ia tak lagi punya akses ke setetes pun dana perusahaan, dan statusnya yang kini resmi masuk ke dalam daftar blacklist BI membuatnya benar-benar miskin seketika. Dengan wajah menahan malu yang luar biasa, ia terpaksa melepaskan sepatu kulit pantofel mahalnya sebagai jaminan untuk membayar ongkos taksi, menyisakan dirinya berdiri dengan kaki beralaskan kaos kaki kotor di atas aspal yang mendidih. Laki-laki dungu yang kemarin pagi masih merasa seperti raja dunia itu, kini berbalik dengan lunglai hanya untuk disambut oleh pemandangan yang seketika meremukkan sisa kewarasannya.
Di trotoar depan gerbang rumah yang tersegel, duduklah Ibu Indah dan Monata. Mereka berdua berpelukan dengan debu jalanan, dikelilingi oleh tumpukan koper-koper murah yang diamankan tim legal sebelum menyita habis barang-barang mewah mereka. Sang pelakor murahan tampak sangat mengenaskan, kehilangan seluruh auranya. Riasan wajahnya luntur oleh campuran keringat dan air mata. Sementara bayi laki-lakinya menangis kehausan karena mereka tak lagi memiliki akses ke susu formula impor yang biasa dibayar tanpa batas oleh asisten rumah tanggaku. Di sebelahnya, Ibu Indah duduk dengan tatapan kosong, meratapi hilangnya perhiasan emas berlian dan tas Hermes yang telah diambil alih secara paksa sebagai bagian dari portofolio sitaan hukum. "Boris, anakku," jerit Ibu Indah histeris, bangkit dengan susah payah dan tertatih menghampiri putranya. "Apa yang terjadi, Nak? Kenapa pria-pria berpakaian hitam itu mengusir kita?" "Mereka mengambil semuanya. Tas ibu, perhiasan ibu, mobilmu, semuanya dirampas. Clara, perempuan berdaster lusuh itu, ternyata menjebak kita hidup-hidup." Boris menatap ibunya dengan mata kosong yang memancarkan kengerian. Bahunya merosot runtuh bagai gedung yang kehilangan fondasinya. "Clara, dia pemilik semuanya, Bu," bisiknya parau. Suaranya pecah oleh keputusasaan absolut. "Dia CEO Sanjaya Group. Aku dipecat dengan tidak hormat. Semua aset kita ditarik dengan hak veto miliknya. Karena semua itu bukan milikku. Kita tidak punya apa-apa lagi, Bu. Aku sekarang dituntut ganti rugi 15 miliar rupiah." Monata, yang tadinya sibuk menenangkan tangisan bayinya, mendadak membeku. Wajahnya berubah mengeras. Ilusi capital gain dan status nyonya besar sosialita yang ia agungkan menguap seketika ke udara panas, digantikan oleh realitas sangat pahit bahwa ia baru saja menghancurkan masa depannya sendiri dengan menukar seorang pria mapan, fiktif. "Apa kau bilang?" teriak Monata melengking tinggi membelah kebisingan jalanan. Ia mendekati Boris dengan mata menyala penuh kebencian. "Kau bilang kau direktur hebat. Kau bilang rumah ini milikmu seutuhnya. Kau berjanji akan menjadikanku nyonya besar. Ternyata kau cuma benalu miskin yang selama ini numpang hidup pada keringat istri sahamu." "Diam kau, Monata," bentak Boris dengan urat leher yang menonjol. Wajahnya memerah karena campuran rasa malu dan marah yang meledak bersamaan. "Ini semua terjadi gara-gara kau. Kalau kau tidak merengek minta dibelikan rumah 5 miliar dan mobil mewah itu, Clara tidak akan pernah melacak aliran dana perusahaanku. Kau menghancurkan karierku dan hidupku." "Aku yang menghancurkan? Kau yang menipu dan merayuku? Laki-laki miskin. Kau tak lebih dari aset beracun yang sangat menjijikkan." Monata membalas dengan brutal, meludah tepat di dekat kaki Boris. Kata-katanya mengiris sisa harga diri sang mantan manajer. "Aku tidak sudi hidup melarat bersamamu menanggung utang miliaran. Aku akan pergi dari sini sekarang juga." Ibu Indah, yang menyadari bahwa wanita selingkuhan ini akan melarikan diri meninggalkan mereka di saat hancur, langsung naik pitam tak terkendali. Ia menerjang maju ke arah Monata, menjambak rambut panjang sang pelakor dengan sisa tenaga tuanya yang didorong oleh dendam kesumat. "Dasar perempuan gatal. Kau memang parasit pembawa sial." Raung Ibu Indah kalap sambil terus menarik rambut Monata dengan kasar, sama sekali tak peduli pada tangisan bayi yang semakin kencang di tanah. "Karena godaanmu, anakku kehilangan istri yang kaya raya. Karena kau, aku kehilangan kehormatan dan hartaku. Kembalikan martabat keluargaku. Lepaskan aku, nenek gila," jerit Monata kesakitan, membalas dengan mendorong tubuh renta Ibu Indah sekuat tenaga hingga wanita tua itu tersungkur keras membentur aspal yang panas. Boris hanya bisa mematung tak berdaya, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup melerai perkelahian jalanan yang sangat memalukan itu. Tiga pengkhianat yang kemarin pagi masih bersekutu mesra untuk membuangku layaknya sampah sejarah, kini saling menerkam, saling mencaci, dan memangsa satu sama lain layaknya anjing-anjing liar yang berebut tulang di tong sampah. Dari dalam kabin Maybach yang sejuk, aku tersenyum puas hingga memperlihatkan deretan gigiku. Kaca jendelaku turun perlahan, hanya sebatas 2 jari. Cukup untuk membiarkan suara pertengkaran hina mereka masuk menjadi melodi pengantar kemenanganku yang paling epik. Proses likuidasi aset telah paripurna, secara finansial maupun psikologis. Tidak ada lagi panggung sandiwara. Yang tersisa hanyalah neraka yang mereka ciptakan sendiri. Aku meraih ponsel utamaku dan memberikan instruksi terakhir pada Pak Susanto yang memantau dari seberang jalan. "Pak Susanto, kirimkan mobil pikap tua pengangkut rongsokan yang sudah kita siapkan.
Beritahu mereka bahwa itu adalah transportasi gratis terakhir yang akan pernah diberikan oleh kerajaanku. Dalam hitungan kurang dari 5 menit, sebuah mobil pikap berkarat dengan bak terbuka yang kotor dan berdebu berhenti tepat di dekat trotoar mereka. Sopir pikap itu melemparkan sebuah amplop coklat kusam ke arah wajah Boris. Di dalamnya terdapat alamat legal baru dan satu-satunya kunci rumah yang mereka miliki. Sebuah gubuk reot di pinggiran ibu kota yang berbatasan langsung dengan area pembuangan limbah. Silakan naik. Nyonya Clara meminta saya mengantar kalian dengan selamat ke kediaman baru kalian. Teriak sang sopir dengan nada mengejek yang sangat kentara. Boris, Ibu Indah yang masih menangis kesakitan, dan Monata yang acak-acakan, menatap mobil pikap itu dengan kehinaan yang tak lagi terlukiskan oleh kata-kata. Mereka tak punya pilihan lain. Tanpa uang sesen pun, dengan perut keroncongan dan status baru sebagai gelandangan di ibu kota, mereka terpaksa memanjat naik dengan susah payah ke atas bak terbuka yang kotor itu. Kaca jendelaku kembali menutup rapat, memutus suara bising jalanan seketika. Saat pick-up tua itu melaju perlahan meninggalkan kawasan elit yang takkan pernah mereka injak lagi, membawa 3 manusia tamak menuju rumah baru mereka yang penuh dengan sengatan bau selokan, aku bersandar nyaman di kursi kulitku. Babak penindasan telah kubayar lunas dengan bunga berlipat ganda. Dan kini, biarkan semesta yang mengambil alih hukuman panjang bagi mereka. Hujan lebat yang mengguyur sejak sore tidak membawa kesejukan bagi kawasan pinggiran sungai hitam itu. Air hujan merembes deras melalui celah dinding anyaman bambu lapuk, menciptakan genangan lumpur coklat pekat di atas lantai tanah sebuah gubuk reot berukuran 4x4 meter. Aroma pesing bercampur bau selokan yang meluap dari got di depan pintu menguar ke udara, mencekik paru-paru di dalam gubuk yang lebih mirip kandang terbuang itu. Boris Prasetya duduk meringkuk memeluk lututnya, menggigil kedinginan di bawah cahaya bohlam 5 watt yang berkedip sekarat. Laki-laki yang dahulu gemar memakai setelan jas mahal itu kini hanya mengenakan kaos oblong lusuh yang berlubang di kerahnya. Jas navy kebanggaannya telah lama dijual ke tukang loa seharga Rp100.000, hanya demi membeli 2 kaleng susu termurah dan sebungkus nasi padang yang dibagi bertiga. Mantan manajer operasional yang dahulu rutin memamerkan capital gain fiktif itu, kini tak ubahnya seperti sampah sejarah yang membusuk di sudut peradaban paling gelap. Di sudut ruangan yang basah, Ibu Indah terbaring lemah beralaskan tikar pandan berjamur. Tidak ada lagi gamis sutra bertabur payet atau tas Hermes miliaran rupiah di pangkuannya. Wanita tua yang dahulu memuja kasta dan gila hormat itu, kini terbalut oleh daster lusuh bermotif bunga pudar hasil pemberian tetangga kumuh sebelah rumah. Ironi yang sangat mematikan. Daster yang dahulu ia hina saat dipakai Clara, kini menjadi satu-satunya kain pelindung dari gigitan nyamuk rawa. Tubuhnya penuh ruam merah yang digaruknya hingga berdarah, panas, dan gatal. Ya Allah, kenapa kau berikan tempat laknat ini padaku? Keluh Ibu Indah serak. Napasnya tersengal menahan bau busuk. Boris, lakukan sesuatu. Ibu tidak bisa tinggal di tempat sampah ini. Cari kerja sana, mengemis pada teman-teman direkturmu. Jangan cuma duduk meratapi nasib seperti pecundang. Boris menoleh. Matanya merah padam, dikelilingi kantung mata hitam pekat karena siksaan mental luar biasa. Cari kerja di mana? Bu? Clara sudah memblokir semua jalan. Namaku sudah ditandai merah dan masuk ke blacklist B secara permanen. Kemarin aku melamar menjadi staf gudang, tapi saat mereka memeriksa identitasku, HRD langsung mengusirku. Aku ini buronan korporat dengan rekam jejak kriminal. Bahkan asosiasi penyalur tenaga kerja kasar saja menolakku karena dianggap berisiko tinggi menipu. Kemarahan meledak di dada Boris. Namun itu adalah kemarahan impoten dari pria yang cacat finansial. 3 minggu telah berlalu sejak proses likuidasi aset mengeksekusi kehidupannya tanpa sisa. Ia mencoba lari dari kenyataan, namun draft gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah selalu membayanginya bagai malaikat maut. Setiap kali ia mencoba membuka rekening bank baru atau menggunakan aplikasi pinjaman online sekadar untuk menambah lapar harian, peringatan Bank Sentral menolak aksesnya seketika. Surat panggilan pengadilan terkait penyitaan sisa aset pribadinya terus berdatangan diantar kurir ke alamat kumuh ini, mempertegas statusnya sebagai pecundang yang terisolasi secara ekonomi. Sistem pengurungan ini bekerja persis seperti fitur auto debit yang dicabut paksa oleh sang eksekutor di hari lebaran itu. Di sisi lain ruangan, Monata duduk bersandar pada dinding bambu. Ia sedang menyusui bayinya dengan tatapan kosong dan sangat dingin. Wajahnya yang dahulu dipulas kosmetik mahal kini kuyu dan layu. Kulitnya kusam tertutup debu jalanan. Sang pelakor murahan yang pernah bermimpi menjadi nyonya besar piuberes istana 5 miliar itu,
kini menatap sekelilingnya dengan kebencian kalkulatif. Otaknya kini bekerja murni dengan insting bertahan hidup hewani. Bayi laki-laki di pelukannya ini bukanlah tiket emas menuju kekayaan, melainkan jangkar besi yang menenggelamkannya ke dasar laut kemiskinan absolut. Boris bukanlah pangeran kaya. Ia hanyalah benalu berdasi yang hidup nyaman karena numpang hidup pada keringat istri sahnya. Dan kini, Boris terbukti tak lebih dari sebuah aset beracun yang sangat memuakkan. Berhenti berteriak. Mas. Tangisan anak ini saja sudah membuat kepalaku mau pecah. Desis Monata tajam. Matanya menyorotkan rasa muak yang tak lagi ia sembunyikan. Kalau kau laki-laki berotak, kau tidak akan membiarkan istrimu merampas segalanya. Kau bodoh. Kau tertipu oleh kehebatan ilusi dirimu sendiri. Dan sekarang, kau menyeret kami semua menjadi gelandangan di got kotor ini. Boris bangkit mendadak. Urat lehernya menonjol liar. Tutup mulutmu, Monata. Kalau kau tidak serakah merengek menuntut rumah mewah serta mobil sport itu, Clara tidak akan pernah sadar dan melakukan audit forensik sialan itu. Kau ini cuma parasit, lintah darat yang menghancurkan rumah tanggaku. Pernikahan palsumu itu. Kau yang merayuku dengan ilusi uangmu, dasar miskin. Monata balas berteriak, meletakkan bayinya dengan kasar di atas tikar basah. Bayi itu menangis sejadi-jadinya, menambah riuh neraka kecil tersebut. Aku masih 24 tahun. Aku tidak sudi membusuk di tempat penuh bau selokan ini demi merawat ibu tuamu yang penyakitan dan melayanimu yang tak berguna. Malam itu, perpecahan di dalam gubuk tersebut mencapai titik retak fatal. Saat Boris dan ibunya terlelap dalam kelaparan yang menggigit perut, Monata diam-diam mengemasi sisa pakaiannya ke dalam kantong kresek hitam. Ia menatap bayi laki-lakinya sesaat, tanpa setetes pun air mata belas kasihan. Anak itu hanyalah produk gagal dari investasi bodongnya. Dengan langkah mengendap-endap, wanita itu melangkah keluar dari gubuk, menembus hujan malam, meninggalkan suami siri dan anak kandungnya demi mencari pria hidung belang lain. Pengkhianatan pada akhirnya akan selalu melahirkan pengkhianatan baru. Sangat jauh dari jeritan penderitaan kumuh di pinggiran kota, di puncak menara kaca Sanjaya Tower kawasan Sudirman yang tak tersentuh hujan kotor, Clara duduk dengan menyilangkan kaki yang sangat elegan di kursi kulit kebesarannya. Ia menyesap segelas wine non-alkohol berkualitas tinggi, memegang tablet berlayar sentuh, dan membaca laporan detektif swasta dengan tatapan mata sedingin es abadi. Layar itu menampilkan foto-foto tragis beresolusi tinggi. Boris yang terpaksa mengais sisa makanan berjamur di tong sampah belakang restoran cepat saji demi memberi makan ibunya, serta rekaman CCTV jalanan yang menangkap momen Monata berlari menghentikan taksi, kabur membawa uang koin terakhir milik Boris dan meninggalkan gubuk di tengah malam. Tidak ada senyum iba di bibir nyonya besar itu saat melihat layar tersebut. Tidak ada setetes pun rasa kasihan bagi orang-orang yang pernah membuangnya di hari raya suci. Yang mengalir di nadinya hanyalah kepuasan absolut seorang bearistokrat yang berhasil mensterilkan portofolio kehidupannya dari hama penyakit korporat. Penderitaan mereka adalah karya seni terbaiknya. Hukuman karma ini bukanlah sihir semesta atau kebetulan semata, melainkan mahakarya rekayasa finansial dan hukum yang ia eksekusi menggunakan hak veto tanpa cacat, secara sistematis, dan tanpa memberikan celah belas kasihan sedikit pun. Clara meletakkan tabletnya di atas meja mahoni yang mengilap, memutar kursi putarnya menghadap cakrawala ibu kota yang terang benderang. Ia menikmati sisa malam itu sebagai penguasa dan pemenang mutlak di atas penderitaan musuh-musuhnya yang kini hancur lebur tanpa sisa martabat, merangkak dalam kebinasaan di dasar rantai makanan. Matahari sore memanggang aspal ibu kota tanpa ampun, memantulkan gelombang panas yang mengaburkan pandangan di luar pagar besi tempat setinggi 3 meter. Di balik perlindungan dinding kaca anti peluru dan embusan pendingin ruangan sentral di lantai 2 kediaman utamanya, Clara Putri Sanjaya berdiri di ambang jendela bagai sebuah patung pualam bernyawa. Ia memegang secangkir teh, digenggam tangannya yang elegan, menatap ke bawah ke arah trotoar jalan layaknya seorang Dewi Maut yang sedang mengawasi penghuni neraka ciptaannya. Di luar gerbang perbatasan itu, dua sosok manusia yang pernah mengklaim diri sebagai raja dan ratu di rumah ini kini berdiri dengan postur tubuh melengkung yang sangat menyedihkan. Boris Prasetya dan Ibu Indah tak ubahnya seperti sepasang gelandangan yang baru saja dimuntahkan dari selokan terdalam peradaban. Pakaian mereka kotor, penuh noda tanah liat, dan mengeluarkan aroma bau selokan yang sangat pekat. Begitu tajam hingga memicu sensor udara di pos penjagaan berlapis baja milik tim keamanan. Boris,
Pria narsis yang dahulu selalu membusungkan dada dengan setelan jas seharga puluhan juta dan memamerkan ilusi capital gain kepada dunia, kini hanya mengenakan kemeja pudar yang robek di bagian bahu dan lengannya. Wajahnya dipenuhi rambut tipis tak terurus. Sementara matanya yang cekung menyeratkan keputusasaan absolut dari seorang pria yang telah dikebiri secara finansial. Di sebelahnya, Ibu Indah yang dulu gemar memamerkan perhiasan emas berlian dan menghina Clara karena memakai daster lusuh, kini hanya dibalut oleh kain kusam yang menempel pada tubuh rentanya. Kulit keriput wanita tua itu dipenuhi ruam merah melepuh, hasil dari gigitan serangga dan air kotor selama berminggu-minggu hidup terisolasi di gubuk reot pinggiran sungai. Mereka datang dari jauh, berjalan kaki, bukan untuk menuntut keadilan, karena keadilan telah menghancurkan mereka. Mereka datang untuk mengemis sisa-sisa udara agar bisa bernapas. Mereka datang merangkak kembali ke pintu neraka yang mereka ciptakan sendiri. Nyonya besar, kedua target menolak pergi dari depan perimeter gerbang utama. Apakah kami diizinkan menggunakan tindakan fisik represif untuk membersihkan area? Suara bariton kepala keamanan terdengar statis namun tegas dari interkom di dinding ruang kerja. Clara meletakkan cangkir porselennya di atas meja mahoni dengan gerakan yang sangat pelan dan terukur. Sudut bibirnya yang dipulas lipstik merah gelap melengkung ke atas, membentuk sebuah seringai yang mampu membekukan aliran darah siapapun yang melihatnya. Buka gerbang kecil. Biarkan mereka masuk, tapi hanya sebatas di ujung undakan teras marmer luar. Jangan biarkan kotoran mereka menodai lantai rumahku. Aku akan turun untuk melihat langsung hasil karya seniku. Titah Clara dengan nadia sedingin es abadi, sepenuhnya mengambil peran sebagai sang eksekutor tanpa hati nurani. Di bawah sana, gerbang besi bergeser terbuka diiringi suara hidrolik yang berat dan mengintimidasi. Boris dan Ibu Indah Nyiberias tersungkur saat melangkah masuk dengan ragu-ragu. Dikawal ketat dari 4 sisi oleh pria-pria berbadan besar dalam setelan serba hitam, mereka dipaksa berhenti tepat di anak tangga terbawah. Dihalangi secara fisik untuk menginjak lantai marmer Carrara yang berkilauan. Pintu utama berbahan kayu mahoni raksasa terbuka perlahan. Clara melangkah keluar dengan keanggunan seorang bearistokrat sejati. Ia mengenakan gaun sutra berpotongan tegas berwarna zamrud gelap, memancarkan aura dominasi dan kekuasaan absolut yang seketika mencekik saluran napas Boris. Tidak ada lagi jejak wanita penurut yang dulu mengiris bawang di dapur demi melayani egonya. Yang berdiri menatap mereka dari atas tangga adalah pemilik sah triliunan rupiah, uang yang dahulu mereka hisap. Melihat kehadiran Clara, sisa-sisa pertahanan mental Ibu Indah runtuh hingga tak bersisa. Wanita tua yang gila hormat itu menjatuhkan kedua lutut rentanya ke atas aspal panas. Merangkak maju tanpa peduli rasa sakit hingga dahinya menyentuh ujung sepatu bot para penjaga. Ina, nak, tolong ibu, nak. Ratap Ibu Indah histeris. Air mata membasahi wajahnya, menciptakan geboris-geboris lumpur di atas lapisan debu tebal. Ibu minta ampun. Ibu ini orang tua yang bodoh dan buta. Tolong cabut gugatan perdata itu. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami kelaparan setiap hari. Gubuk itu seperti kuburan. Clara, tolong beri kami sedikit uang. Sekadar untuk makan nasi hari ini saja. Clara menatap wanita tua yang sedang bersujud di bawahnya dengan sorot mata yang sepenuhnya kosong dari empati kemanusiaan. Ia memandang Ibu Indah seolah sedang melihat seekor serangga hama yang sedang sekarat. Uang? Suara Clara mengalun pelan menembus udara panas, tajam dan memotong layaknya bilah silet bedah. Tidakkah Anda menyadari ironinya yang sangat puitis? Nyonya Ratna, dulu, Anda berteriak dengan sangat yakin bahwa saya hanyalah perempuan miskin yang numpang hidup pada keringat anak Anda. Sekarang, Anda datang merangkak, mengemis pada benalu yang Anda ludahi harga dirinya di hari Lebaran. Boris maju selangkah dengan tertatih. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia menatap Clara dengan mata merah yang basah oleh air mata kekalahan. Ego lelakinya telah lama membusuk, dihancurkan hingga ke level molekuler oleh mesin sistemik korporat yang diciptakan mantan istrinya. Clara, tolong aku. Aku tahu aku bodoh. Aku tertipu mentah-mentah oleh pelakor murahan itu. Monata meninggalkan kami. Dia kabur membawa semua sisa kean di sakuku saat kami tidur. Suara Boris pecah. Ia meratap menyedihkan, layaknya anjing yang dipukuli majikannya. Clara, aku mohon dengan sangat, tarik namaku dari daftar blacklist BI itu. Aku tidak bisa melamar kerja sebagai kuli panggul sekalipun karena rekam jejak kriminal dari hasil audit forensik itu selalu muncul di sistem mereka. Aku berjanji akan menjadi budakmu seumur hidup. Aku akan tidur di garasimu asalkan tuntutan utang 15 miliar rupiah itu kau cabut.
Clara tetap berdiri tegak, bersedekap dada, tak sedikit pun tersentuh oleh drama air mata murahan yang membanjiri terasnya. Matanya hanya menyorotkan kalkulasi matematis yang sangat kejam. Kau tampaknya masih belum mengerti cara kerja dunia yang sebenarnya, Boris, ucap Clara. Suaranya kini mengeras, memantul dingin di dinding-dinding pilar rumah megah itu. Kemiskinan yang mencekik kalian ini bukanlah sebuah kecelakaan takdir. Penderitaan absolut kalian berdua adalah mahakarya terbesar yang pernah kuciptakan secara sadar. Kalian hanyalah sebuah aset beracun yang telah kuasingkan secara permanen dari portofolio kehidupanku melalui proses likuidasi aset yang sangat presisi. Tapi kami manusia. Clara, kau tidak bisa menyiksa kami perlahan-lahan sampai mati seperti ini. Jerit Boris dengan sisa urat leher yang menegang putus asa. Kalian yang lebih dulu melepaskan status kemanusiaan kalian, saat kau membuang darah dagingmu sendiri dan membawa wanita jalang itu ke rumahku untuk mengusirku. Balas Clara telak. Kalimatnya menembus jantung Boris tanpa halangan. Kalian hanyalah sampah sejarah di buku catatanku. Dan sampah tidak memiliki hak hukum untuk menuntut belas kasihan. Clara menggunakan hak veto moralnya untuk menjatuhkan palu keadilan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Ia melangkah satu anak tangga ke bawah, mencondongkan tubuhnya, dan menatap lurus menembus kornea mata Boris yang dipenuhi teror murni. Aku tidak akan pernah, sampai kapanpun, mencabut gugatan utang tersebut. Dokumen itu akan terus mengejar kalian berdua sampai ke liang lahat. Sistem autodebit telah disetle secara permanen. Setiap sen yang kalian temukan di jalanan, setiap koin yang kalian hasilkan dari memulung sampah, akan langsung ditarik otomatis oleh sistem perbankan. Kalian akan mati kelaparan sebagai parasit. Persis seperti kodrat kalian yang sesungguhnya sejak awal. Ibu Indah menjerit panjang, sangat menyayat hati, memukul-mukul aspal dengan keputusasaan yang meluap-luap. Realita akhirnya membanting wanita tua itu. Ia menyadari bahwa wanita elegan di hadapannya bukanlah manusia pemaaf, melainkan inkarnasi dari hukuman Tuhan yang tak bisa ditawar. Clara membalikkan badannya dengan gerakan yang sangat anggun dan tak tersentuh. Buang mereka kembali ke habitat aslinya di jalanan. Jika mereka berani menginjakkan kaki kotor mereka dalam radius 100 meter dari batas properti ini lagi, patahkan kaki mereka dan serahkan ke polisi atas tuduhan ancaman keamanan. Laksanakan, Nyonya Besar, jawab para penjaga serempak. Mereka langsung mencengkeram kerah baju Boris dan menarik lengan Ibu Indah dengan sangat kasar, menyeret dua tubuh tak berdaya itu melewati aspal panas tanpa sedikit pun kelembutan. Pintu mahoni tertutup rapat dengan bunyi debuman keras yang mengakhiri segalanya. Dari balik jeruji besi yang kembali digembok, Boris dan Ibu Indah dilempar layaknya tumpukan rongsokan ke trotoar jalan raya. Mereka saling berpelukan, meringkuk meratapi nasib di bawah terik kejam matahari Jakarta, disaksikan oleh tatapan jijik dan sinis dari para pejalan kaki. Di lantai 2, Clara telah kembali berdiri di balik kaca anti pelurunya. Ia menyesap tehnya yang masih hangat dengan perlahan. Pemandangan di bawah sana adalah lukisan paling sempurna yang pernah ia koleksi. Sang Raja Ilusi dan Sang Nyonya Besar palsu kini telah resmi menjadi debu di bawah sol sepatunya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada ampunan. Hukuman ini akan abadi. 6 bulan telah berlalu sejak badai pembalasan dendam itu menyapu bersih kotoran dari kehidupan Clara dan Nanda. Di puncak Sanjaya Tower, di dalam ruang kerja eksekutif yang berlapis marmer hitam dan kaca anti peluru, Clara berdiri dengan keanggunan seorang penguasa absolut. Ia mengenakan setelan jas putih gading yang dirancang khusus dari butik ternama di Milan, memancarkan aura beo-aristokratis yang sangat dingin dan tak tersentuh. Di pelukannya, Nadia, sang puber sejati, tertidur lelap dengan napas teratur. Anak perempuan yang dulu dihina sebagai keturunan tak berguna oleh ayah kandungnya sendiri itu, kini secara resmi menjadi pemegang manfaat tunggal atas triliunan rupiah di dalam portofolio raksasa retail tersebut. Clara menatap hamparan ibu kota di bawahnya bagaikan seorang dewa yang sedang mengawasi jalannya roda nasib di atas papan catur kehidupan. Tidak ada lagi sisa-sisa tangisan palsu dari seorang istri berdaster lusuh yang harus pura-pura berbakti, memasak di dapur, dan menunduk lemah demi menjaga ego rapuh suaminya. Clara telah bertransformasi sepenuhnya menjadi sang eksekutor murni tanpa celah. Ia telah menggunakan kekuasaan absolutnya untuk mencabut parasit-parasit itu hingga ke akar terdalamnya. Dan kini, ia tinggal menikmati simfoni kehancuran mereka dari kejauhan. Jauh di bawah gemerlap pencakar langit itu, realita yang sangat kontras sedang menyiksa para pengkhianatnya tanpa ampun. Di sebuah sel tahanan sempit yang pengap, gelap, dan berbau pesing,
Boris Prasetya meringkuk di sudut lantai beton yang sangat dingin. Tidak ada lagi jaswal mahal buatan desainer ternama. Tidak ada lagi jam tangan Rolex yang berkilau di pergelangan tangannya. Dan tidak ada lagi wangi parfum Eropa yang dulu ia semprotkan untuk memikat wanita lain. Mantan manajer operasional yang angkuh itu kini hanya mengenakan seragam tahanan berwarna oranye pudar yang kedodoran. Tubuhnya kurus kering karena kekurangan gizi, dan wajahnya dipenuhi lebam memar yang mengerikan akibat penyiksaan mental serta fisik tanpa henti dari sesama narapidana. Boris tidak hanya kehilangan kebebasannya secara fisik, tetapi ia telah dibunuh dan dimatikan secara perdata. Draft gugatan perdata senilai 15 miliar rupiah yang dijatuhkan Clara tanpa belas kasihan telah menjadi vonis mati finansial yang mengikat lehernya. Karena ia sama sekali tak mampu membayar ganti rugi atas hasil temuan audit forensik tersebut, Boris dijatuhi hukuman kurungan penjara maksimal tanpa ada peluang remisi sedikitpun. Seluruh akses keuangannya telah lumpuh total. Namanya telah diukir dengan tinta merah abadi di dalam daftar blacklist BI, memastikannya tidak akan pernah bisa menyentuh sistem perbankan nasional lagi, bahkan jika suatu keajaiban fiktif membebaskannya dari jeruji besi tersebut. Di mata hukum, masyarakat, dan tatanan korporasi, Boris tak lebih dari sekadar aset beracun yang telah berhasil dihapus bukukan dengan sempurna. Tidak ada satupun sistem autodebit dari asuransi VIP yang akan membayarkan pengobatan lukanya. Ia dibiarkan membusuk di sana sebagai seorang pecundang sejati yang kalah telak oleh keserakahannya sendiri. Nasib yang tak kalah menjijikkan dan memuakkan dialami oleh Monata. Sang pelakor murahan itu akhirnya menyerah telak pada kemiskinan instan yang mencekik nadinya. Ketika ilusi kekayaan tanpa batas dan impian capital gain dari rumah mewah seharga 5 miliar rupiahnya lenyap ditarik kembali oleh sang pemilik sah, Monata menunjukkan warna aslinya yang sangat gelap. Di suatu malam badai yang gelap dan diguyur hujan lebat, wanita tak punya hati itu membawa bayi laki-lakinya, yang dulu diagungkan sebagai putra mahkota Puberes Takhta Boris, ke sebuah panti asuhan kumuh di kawasan terpinggir kota. Dengan tangan gemetar karena kedinginan, ia meletakkan bayi malang itu di teras panti asuhan tanpa selimut tebal yang layak, lalu meninggalkannya pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Ia membuang darah dagingnya sendiri demi mencari pria hidung belang lain untuk ia hisap hartanya. Namun, hukum alam bekerja dengan presisi yang sangat mematikan. Reputasi Monata sebagai parasit lintah darat penghancur rumah tangga telah tersebar luas di seluruh komunitas elit ibu kota berkat jaringan intelijen Clara. Tidak ada lagi pria kaya dan berkuasa yang sudi menampung perempuan yang terbukti hanya bisa numpang hidup, memeras, dan membawa kehancuran tersebut. Monata kini terpaksa luntang-lantung menyusuri jalanan malam ibu kota yang keras, menjual sisa-sisa harga dirinya dengan nominal yang sangat murahan, berubah wujud secara permanen menjadi pesakitan jalanan yang tak memiliki harapan hidup sedikitpun. Sementara itu, di sebuah gubuk reot yang hampir rubuh di bantaran sungai hitam pekat, Ibu Indah sedang meregang nyawa dalam penderitaan yang sangat lambat, sunyi, dan luar biasa menyakitkan. Sungai itu terus mengeluarkan aroma bau selokan yang sangat tajam dan menyengat, meracuni setiap tarikan napasnya. Wanita tua yang dahulu sangat memuja kasta sosial, gila hormat, hobi memakai perhiasan tebal, dan gemar merendahkan menantunya di depan umum itu, kini telah resmi menjadi seorang gelandangan cacat moral yang terbuang dari peradaban umat manusia. Atap seng gubuknya yang bocor parah membiarkan air hujan kotor bercampur lumpur menetes, tanpa henti tepat ke atas tubuh rentanya yang kini hanya beralaskan selembar tikar pandan berjamur dan berlubang. Penyakit kulit langka yang dideritanya semakin menjadi-jadi, menggerogoti daging tuanya dari luar dan dalam tanpa ada satupun salep mahal yang bisa ia beli. Ia tidak lagi memiliki panggung beorisan sosialita untuk memamerkan keangkuhannya. Tidak ada lagi tas Hermes bernilai miliaran rupiah untuk didekap, dan tidak ada lagi perhiasan emas untuk menyilaukan mata orang lain. Ibu Indah telah menjelma menjadi sampah sejarah yang dilupakan dan dikutuk oleh semesta. Setiap malam, di sela-sela rintihan tangis dan kesakitannya yang menggema di gubuk kumuh itu, ia meratapi sisa-sisa kebodohannya sendiri. Ia terus mengingat bayangan mengerikan saat ia dengan angkuhnya menampar Clara demi membela seorang benalu wanita jalang, yang pada akhirnya membuangnya hidup-hidup ke tempat pembuangan akhir ini. Kemiskinan absolut dan kehinaan ini adalah bayaran lunas yang pantas atas keserakahannya yang tak pernah berujung. Kembali ke puncak Sanjaya Tower yang damai, pintu ruang kerja eksekutif Nyonya Besar itu terbuka dengan pergerakan yang sangat halus dan terukur. Bapak Susanto, pengacara korporat utama dan tangan kanan kepercayaan Clara, melangkah masuk dengan hati-hati membawa sebuah map dokumen tebal berbahan kulit asli kelas 1.
Pria parubaya berwibawa itu menunduk hormat dengan sudut 90 derajat sebelum meletakkan map tersebut dengan sangat presisi di atas meja mahoni raksasa Nyonya Besar. Laporan akhir dari proses likuidasi aset secara menyeluruh telah selesai kami eksekusi, Nyonya Besar Clara. Lapor Bapak Susanto dengan nada suara bariton yang berat, tegas, dan dipenuhi oleh penghormatan mutlak. Seluruh unit properti, armada kendaraan mewah, dan aliran dana cair yang sebelumnya berada di bawah wewenang manipulatif Saudara Boris Prasetya, telah sepenuhnya dikembalikan 100% ke dalam brankas kas utama perusahaan kita. Tidak ada satupun celah hukum atau birokrasi yang tersisa bagi pihak mereka untuk melakukan manuver banding di pengadilan. Selain itu, pendaftaran HQBS absolut secara legal atas nama Nona Nanda telah disahkan dan dilegitimasi oleh Mahkamah Agung pada pagi ini. Clara tidak langsung menoleh. Sepasang matanya yang tajam Mbak Lang masih menatap lurus ke arah cakrawala ibu kota yang perlahan mulai diwarnai oleh semburat jingga kemerahan dari matahari senja yang turun perlahan. Ia hanya memberikan sebuah anggukan kecil dari kepalanya yang tertata sempurna, sebuah gestur minimalis yang sangat anggun dan berkelas. Pekerjaan yang sangat memuaskan, Pak Susanto. Kau boleh pergi dan menikmati akhir pekanmu, ucap Clara singkat. Suaranya mengalun tenang, sejuk, namun menggemakan daya kekuasaan absolut yang tak bisa dibantah oleh siapapun di ruangan itu. Bapak Susanto membungkuk hormat sekali lagi, lalu melangkah mundur secara perlahan meninggalkan ruangan tersebut. Ia menarik dan menutup pintu ganda mahoni itu tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Keheningan yang sangat mewah, mahal, dan menenangkan kembali menyelimuti ruang kerja eksekutif tersebut dengan sempurna. Clara membelai puncak rambut putrinya yang masih terlelap dengan penuh kelembutan keibuan yang sejati, memberikan sebuah kontras visual yang sangat tajam dari kekejaman berdarah dinginnya saat menguliti dan menghancurkan nyawa finansial musuh-musuhnya. Ia sadar betul bahwa ia telah menggunakan hak veto mutlaknya di dunia korporat bukan hanya sekadar untuk menghukum para pendosa, tetapi untuk melakukan pembersihan massal demi mensterilkan kerajaannya dari hama penyakit yang selama ini menggerogoti stabilitas kewarasannya. Kini, neraca kehidupannya telah kembali berada di titik ekuilibrium yang sempurna. 3 orang pengkhianat rendahan itu telah ia kirim paksa menggunakan tiket satu arah ke dasar neraka finansial terdalam, memastikan bahwa mereka akan terus hidup merangkak di tanah lumpur tanpa pernah diizinkan untuk melihat cahaya matahari kebebasan lagi seumur hidup mereka. Clara tersenyum puas, membiarkan sebuah senyum beo aristokratis merkah di bibirnya. Itu adalah senyuman kemenangan murni dari seorang ratu cerdas yang baru saja memenangkan peperangan psikologis dan hukum paling berdarah di abad ini tanpa perlu sedikit pun mengotorkan tangannya sendiri. Panggung sandiwara komedi tragis yang melelahkan itu kini telah resmi ditutup selamanya. Sang ratu telah kembali menduduki takhta emasnya dengan kokoh, dan kali ini, ia akan memastikan bahwa tidak akan ada lagi satupun lintah darat yang diizinkan untuk melewati gerbang istananya. Masa depan yang gemilang, kaya raya, dan tak terbatas, kini terbentang luas tanpa halangan di hadapannya, bersinar sangat terang khusus untuknya dan Nadia, sang puber sejati dan penguasa masa depan dari kerajaan Sanjaya Group. Balas dendam paripurna ini telah dieksekusi dengan presisi yang sangat sempurna, dingin, elegan, dan tanpa ampun. 3 tahun telah berlalu sejak badai likuidasi aset itu menyapu bersih kehidupan para pengkhianat. Waktu, seperti biasa, berjalan tanpa ampun bagi mereka yang kalah, namun mengalir begitu manis bagi mereka yang menang. Di puncak Sanjaya Tower, matahari senja kembali melukis langit ibu kota dengan gradasi jingga dan lembayung yang memukau. Di ruang kerja eksekutif lantai 40, Clara Putri Sanjaya duduk dengan anggun di kursi kebesarannya. Tidak ada lagi setelan jas ketat atau riasan wajah tegas yang ia kenakan kali ini. Sebuah kaftan sutra berwarna krem muda membalut tubuhnya dengan lembut, rambutnya terurai natural di bahu, dan di pangkuannya, Nadia, kini seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang cantik dan cerdas, sedang asyik membaca buku cerita bergambar. Dinding kaca transparan di hadapan mereka memperlihatkan hamparan kota yang mulai gemerlap oleh lampu-lampu malam. Sebuah pemandangan yang dulu menjadi saksi bisu eksekusi kejam, kini berubah menjadi latar belakang kedamaian seorang ibu dan anak. Pak Susanto, yang rambutnya mulai memutih di pelipis, masuk dengan langkah hati-hati. Ia meletakkan sebuah map tipis di atas meja. Laporan perkembangan terakhir dari ketiga target, Nyonya, ucapnya pelan, tak ingin mengganggu Nadia yang sedang asyik membaca. Clara mengangguk, membuka map itu dengan satu tangan. Matanya menyapu cepat baris-baris laporan yang disusun rapi.
Boris Prasetya masih mendekam di lembaga pemasyarakatan kelas I, kesehatannya memburuk drastis. Penyakit paru-paru yang dideritanya tak kunjung mendapatkan perawatan layak, karena status finansialnya yang lumpuh total. Ia menjadi bulan-bulanan narapidana lain, hidup dalam bayang-bayang teror dan penyesalan yang tak pernah bertepi. Setiap bulan, surat pengampunan yang ia kirimkan untuk Clara selalu kembali tanpa dibuka, dikembalikan bersama stempel, pengirim tidak dikenal. Ia adalah mayat hidup yang masih bernapas, sebuah monumen keserakahan yang berjalan. Monata, sang pelakor murahan, terakhir terpantau di sebuah kota pelabuhan di ujung timur pulau. Ia bekerja sebagai wanita penghibur di bar kelas 3, tubuhnya ringsek oleh penyakit dan gaya hidup yang hancur. Kecantikan yang dulu ia banggakan untuk merebut suami orang, kini luntur tak berbekas. Ia berpindah dari satu pelukan pria ke pelukan pria lain, mengulang siklus kehidupannya sebagai parasit, namun kini tak ada lagi darah yang bisa ia hisap. Hanya kehampaan dan penyesalan yang menemani setiap malamnya. Dan Ibu Indah, wanita tua yang gila hormat itu telah berpulang 6 bulan lalu. Jenazahnya ditemukan warga di dalam gubuk reot pinggir sungai yang atapnya ambruk diterpa angin. Tidak ada yang mengurus pemakamannya selain petugas sosial. Tidak ada pelayat, tidak ada doa, tidak ada air mata. Berita kematiannya hanya menjadi paragraf kecil di halaman belakang koran lokal, tersisip di antara ikian jasa pengobatan alternatif dan lowongan pekerjaan pabrik. Wanita yang dulu mendambakan tahta barisan sosialita, mati dalam kesunyian paling hina, tanpa satupun tas Hermes menemani ke liang lahat. Clara menutup map itu perlahan. Tidak ada getar di hatinya. Tidak ada kepuasan liar. Hanya keheningan yang datar dan damai. Proses likuidasi aset manusia itu telah tuntas. Bunga dari utang pengkhianatan telah terbayar lunas, dan kini saatnya menutup buku untuk selamanya. Bakar semua dokumen ini, Pak Susanto. Mulai hari ini, sejarah hitam itu resmi terhapus dari arsip hidup saya, ucap Clara tenang. Pak Susanto mengangguk, menerima map itu kembali. Sebelum berbalik, ia menatap majikannya dengan pandangan penuh hormat yang mendalam. Nyonya Clara, katanya ragu, selama bertahun-tahun saya bekerja untuk Anda, saya selalu mengagumi kecerdasan dan ketegasan Anda. Tapi di antara semua pencapaian korporat, menurut saya, pencapaian terbesar Anda adalah... Matanya beralih pada Nadia yang tertawa kecil membaca buku ceritanya, lalu kembali menatap Clara. Pencapaian terbesar Anda adalah menjadi ibu yang sempurna bagi Nadia. Memberinya kehidupan tanpa bayang-bayang dendam dan kebencian. Itu adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya. Clara tersenyum. Sebuah senyum tulus yang jarang sekali muncul di wajahnya. Terima kasih, Pak Susanto. Itu adalah kata-kata yang sangat berarti. Setelah Pak Susanto pergi, Clara menunduk menatap putrinya. Ia membelai rambut halus Nadia dengan penuh cinta. Gadis kecil itu mendongak, matanya yang bening berbinar. Mama, kata buku ini, orang baik pasti akan menang pada akhirnya. Iya kan, Ma? Clara menarik napas dalam. Ia tersenyum lembut, namun di balik senyum itu tersimpan lautan makna yang tak akan pernah sepenuhnya ia ceritakan pada putri kecilnya. Iya, sayang. Orang baik memang akan menang. Tapi kemenangan itu tidak datang dengan sendirinya. Terkadang, orang baik harus menjadi pejuang yang tangguh. Terkadang, mereka harus memakai topeng dan memainkan peran. Yang terpenting, hati mereka harus tetap tahu, mana yang benar dan mana yang salah. Nadia mengangguk-angguk polos, meski belum sepenuhnya mengerti. Terus, Mama orang baik kan? Clara tertawa pelan. Mama berusaha menjadi orang baik untuk Nadia. Untuk masa depan Nadia. Dan untuk semua orang yang benar-benar tulus mencintai Mama. Malam semakin larut. Gemerlap kota di bawah sana mulai meredup satu persatu. Clara menggandeng Nadia menuju kamar tidur, meninggalkan ruang kerja eksekutif yang sunyi. Lampu-lampu mati secara otomatis, menyisakan hanya satu lampu kecil di sudut ruangan yang menerangi foto besar di dinding. Foto itu menampilkan Clara dan Nadia saat Nadia baru berusia setahun. Di belakang foto itu, tersembunyi sebuah brankas kecil yang tak pernah lagi dibuka. Di dalamnya, tersimpan rapi satu-satunya map yang tidak pernah ia bakar. Map berisi akta kelahiran Nadia, wasiat terakhir yang mengalihkan seluruh kekayaannya pada putrinya, dan sebuah catatan kecil yang ditulis tangan. Untuk Nadia, Yubes sejatiku. Maafkan Mama karena harus menjadi badai sebelum bisa menjadi pelangi bagimu. Suatu hari, saat kau besar nanti,
kau akan mengerti bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Terkadang, kita harus melewati kelamnya malam untuk bisa menyambut fajar. Mama melakukan semua ini bukan karena dendam, tapi karena cinta. Cinta yang begitu besar padamu, hingga Mama rela menjadi apapun, bahkan monster sekalipun, demi memastikan masa depanmu aman dan cerah. Ingatlah selalu, Nada. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah tirani. Kekayaan tanpa kerendahan hati adalah beban. Dan balas dendam tanpa keikhlasan adalah racun yang akan membunuh pelakunya sendiri. Mama telah belajar itu semua dengan cara yang paling pahit. Semoga kau tidak perlu mengalaminya. Jadilah pemimpin yang bijaksana, Publius yang dermawan, dan manusia yang berhati lembut. Kelak, saat kau membaca ini, Mama mungkin sudah tiada. Tapi ketahuilah, di setiap sudut kerajaan ini, di setiap rak supermarket, di setiap properti yang kita miliki, ada doa Mama agar kau tumbuh menjadi perempuan yang lebih baik dari Mama. Lebih bahagia, lebih damai, dan lebih dicintai. Dengan segala cinta dan pengorbanan. Mama, Clara Putri Sanjaya. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesabaran dan kecerdasan adalah senjata paling tajam dalam menghadapi pengkhianatan. Karena kebaikan yang tampak sebagai kelemahan bisa jadi adalah strategi untuk menguji ketulusan orang lain. Kekuasaan harus digunakan dengan tanggung jawab untuk melindungi hal yang benar-benar berharga, bukan untuk kesenangan semata. Hukum tabur tuai tidak pernah gagal karena setiap pengkhianatan pada akhirnya akan berbuah pengkhianatan pula, dan keadilan sejati bukanlah balas dendam melainkan konsekuensi logis dari keserakahan yang dibiarkan bekerja oleh sistem. Yang terpenting, keluarga adalah investasi tertinggi yang melampaui segala harta, dan jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya karena di balik kesederhanaan bisa tersembunyi kekuatan luar biasa, serta meski topeng kadang diperlukan dalam hidup, kita harus tetap menjaga jati diri agar tidak benar-benar tersesat dalam peran yang kita mainkan.